beli data ke Pak. Halo. Tapi jangan pak, jangan Salon. pakai. Salon. Waalaikumsalam. Lanjut, lanjut. Semoga kalian semua dijamah oleh Tuhan, dirangkul oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan, dan dijadikan pribadi-pribadi yang baru. Amin. Ya dan amin. Bang Nardi cepat bertobat ya, Bang Nardi cepat bertobat. Ya dan amin. Oke. Ardi cepat bertobat ya. Ya, Bang Nardi cepat bertobat Ya. ya. Bertobat dari menyembah manusia maksudnya. Saya akan membacakan firman Tuhan. Semoga kalian menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, menurut Tuhannya Yesus, Ya, Bang menurut Nardi. Tuhannya Yesus, ya. Saya bacakan firman Tuhan ya. Menurut Tuhannya Yesus, firman Tuhan mengatakan, Nabi Muhammad saja tidak tahu siapa yang menampakkan diri kepada. wahai jemaatku, Kalau kalian meyakini yang wahai menampakkan jemaatku, Nabi Muhammad wahai adalah- jemaatku, Aduh kasihan. sadarlah bahwa iblis menguasai hatimu. Iblis sedang menguasai hatimu, wahai saudaraku, wahai jemaatku. Kau sadar bahwa iblis menguasai hatimu. Oleh karena itu, buanglah jauh-jauh iblis itu dari hatimu, saudara-saudaraku. Kemarin kamu bisa menjawab Kutuklah kau manusia. Gua jadi. Terkutuklah kau wahai iblis. Terkutuklah kau wahai iblis. Wahai iblis, terkutuklah kau. Haleluya. Betapa di Gua Hira, di dalam Gua Hira, kedua kali Gua Hira melewati. Dengarlah, wahai saudaraku. Yesus Yesus telah mati di tiang kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa. Untuk menebus dosa. Dosamu bukan dosaku. Ya dia turun. Kabur, bukan itu kabur. Oh, kabur. Loh, saya belum selesai ceramah loh ini loh. Ini saya mau khotbah loh ini. Kenapa kok saya nggak boleh khotbah ini? Kenapa? Tunggu, Bang Ardiansa, tunggu sebentar. Netizen yang kusayangi, tolong di follow ininya Bunda Mila nih, nggak naik-naik nih dari kemarin. Bagaimana mau berbagi hadiah? Ini tempatnya Bang Abu Yani udah 1 bulan ya nggak ada kuis. Nggak mau saya kasih kuis kalau nggak follow. Ayo. Makan. Kang Ardi yang belum follow Bun, Kang Ardi yang belum follow tuh. Mana ada Bang Ardi nggak mau follow akun aku. Loh, udah aku follow pakai akun yang hijau itu Bunda. Ini kan akun biru barusan. Yang akun saya kan ada 5 Bunda. Nah yang 4 itu udah follow semuanya. Gitu ya, boleh. Ini saya follow sekarang nih. Ini. Tuh Pokoknya aku Bang follow Abi sekarang ya ya. syaratnya kalau yang nggak follow jangan dikasih hadiah. Dah gitu aja. Tuh aku udah follow ya kan. Boleh. Aku udah follow. Tapi sejujurnya begini Bunda, saya ini di sini tidak meminta hadiah, tidak meminta koin. Tapi kalau Bunda maksa saya nggak bisa nolak. Lanjut. Tapi gini Kang Ardi ya, kenapa ya oten-oten ini ketika dicerahkan di Komal yang mana tidak ada perpuluhan, tidak ada persembahan kasih dan kita membaca sesuai dengan tekstual, kita ngajak berpikir, dia menolak mentah-mentah. Tapi ketika dibilangin oleh pendeta di gereja, ketika khotbah tidak ada yang menyangga, bahkan mungkin tidak ada yang bertanya ketika tidak paham, dia manut-manut saja, terus harus bayar perpuluhan, persembahan kasih, belum lagi penjelasannya tidak sesuai dengan akal sehat. Mereka senang, gimana ya? Aneh saya. Ya, ketahuilah wahai saudaraku, firman Tuhan mengatakan, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Emang ada di gereja gitu? Allahumma barik lana Enggak ada kan? bima razaqtana. Ini ada benar. Masuklah kau orang-orang kan ke api neraka, Naruto api neraka kan, aku tahunya itu aja. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, kata Tuhannya Yesus, maka akan kutambah nikmatmu, kata Tuhannya Yesus. Tapi kalau kamu kufur akan nikmatku, kata Tuhannya Yesus, maka azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih, kata Allah. Apa nak? Nangis. Kok nangis anakku? Apa nak? Iya, lanjut dulu yang lain, anakku nangis. Bang Adon, mohon maaf, ini Bang Dewa mau naik, bisa gantian?
Oh naikin aja aku turun Melani nggak apa-apa. Bang Adon Bang kan Dewa naikin Nggak aja di usah. gini, nggak usah turun. Bang Dewa naikin aja di atasnya Abu Yastrong itu loh. Bang Dewa naikin aja di atasnya Abu Yastrong itu loh. Bang Adon, Bang Adon. Udah turun. Ini masih ada. DM, Ya. anaknya lucu sekali kayaknya ya. Aduh, saya terpental saudara. Teman-teman, semuanya di sini ada Pak Pendeta dan dia adalah misionaris. Tapi mohon dimaklum karena ini pasien saya jadi agak kurang sehat. Lanjut, Pak. Ya, Pak Pendeta, bagaimana kabarnya malam ini Pak Pendeta? Ya, ini lagi santai di rumah, lagi masak usus ayam untuk makanan babi saya. Oh, berarti ususnya makan babi? Ya, usus ayam. Usus ayam makan babi? Oh gitu. Muntahin lagi gimana tuh? Dimuntahin lagi. Usus ayam makan babi? Hah? Dimuntahin lagi. Dimakan lagi. Begitu kan babi? Enggak, maksud saya usus ayam makan babi. Usus ayam untuk makanan babi. Untuk makan babi. Oh, berarti memakan dengan dimakan beda ya? Iya, untuk makanan. Oh, beda. Kalau diutus sama mengutus sama nggak? Beda lah. Beda. Yang mengutus. Mengutus sama diutus sama nggak? Ya bisa berbeda, bisa juga sama. Ah, berarti usus ayam itu juga bisa makan babi kan? Ya kan? Bisa. Usus ayam kan juga bisa makan babi ya kan? Iya, bisa. Iya, masuk akal gitu dong. Bagus itu namanya, ya. Kang Ardi, gini izin sebentar Kang. Coba Kang Ardi tanya tentang makanan atau tentang apalah, jangan ke ketuhanan dulu. Terus nanti tanya ketuhanan. Coba saya pastikan kalau makanan dia lancar jawab. Tapi kalau udah ke ketuhanan dia macet. Silakan. Kalau pendeta silakan Kang Ardi. Iya, pertanyaan saya, kita diskusi santai aja ya Pak Pendeta. Kita kan santai, saking santainya saya sambil nguras lautan ini. Santai ya Pak Pendeta ya? Ya, kalau saya santai aja. Iya. Ini saya sambil nguras lautan sambil tiduran. Ngegas Gimana Pak? nggak mungkin. Aku bilang diskusi santai itu lebih baik daripada kita gas-gas, daripada kita teriak-teriak. Betul sekali saudaraku. Tidak membuat Semoga orang Kristen pindah, Bang, biar diteriak. Iya, memang diskusi ini bukan tujuannya untuk membuat Anda pindah. Enggak, Anda cukup di keyakinan Anda sekarang saja. Kenapa? Karena kalau Anda sampai masuk Islam, waduh, saingan kami untuk masuk surga semakin banyak. Jangan. Kami nggak mau terlalu banyak saingannya untuk masuk surga, Pak Pendeta. Kalau kami beda, Bang. Kami ingin semua orang. Kalau berarti Tuhannya Anda. Oh, bagus. Jadi Pak Vincent sekarang jadi Tuhan rupanya. Enggak, kerinduan kami supaya tidak ada seorang pun bisa masuk neraka gitu. Rindu ya. Oke, rindu ya. Rindu, betapa rindu hatiku, ye, tiada terkira. Ye. Habis makan apa sih ini? Aduh. Gitu Pak Pendeta. Ya jadi gimana Pak Pendeta? Apa yang membuat Bapak Pendeta yang terkasih, yang ditangkap oleh Tuhan ini dan dibuang oleh Tuhan ini, apa yang membuat Pak Pendeta menjadi menyembah Yesus itu apa itu? Ya, karena Yesus bagi saya kan dia Tuhan, juru selamat saya, ya layak disembah gitu. Siapa yang melayakkan dia untuk disembah? Tidak ada yang melayakkan karena dia memang Oh, berarti nggak layak. Oh, gitu. layak disembah. Iya, berarti nggak layak kan? Ya, kalau bagi sebagian orang nggak percaya ya nggak layak. Kalau bagi kami ya layak. Nah, itu siapa yang mengatakan Yesus itu layak disembah? Saya. Oh, berarti Yesus jadi Tuhan itu karena Anda menuhankan, bukan karena Yesus benar-benar Tuhan ya? Ya, firman Tuhan Di mana tertulis? di dalam Alkitab Ya, ayatnya? banyak sekali ayatnya. Cuma saya Coba sebutkan satu aja. sebutkan satu aja. Iya, satu aja, jangan dua, jangan 1,5 ya. Satu aja ya. Di
Kayak di Matius ya, Matius pasal 28. Matius. Gimana? 28 ayat 16 17 itu kan 15. Gimana tertulis itu? Apa tertulis di situ, Pak? Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus Kristus sebagai penguasa. Jadi segala kuasa di sorga berarti tidak ada lagi kuasa yang melebihi dia, ya layak dia disembah, ya Tuhan. Oh, berarti diberikan. Siapa yang memberikan itu, Pak? Diberikan itu pasif atau aktif, Pak? Iya, pastilah aktif. Diberikan aktif. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang ngasih yang ngomong gitu siapa, Pak? Aku tanya istriku ya. Sini, Ma. Aku tanya, Ma. Sini, Ma. Diberikan sama memberikan sama nggak? Beda. Wah, gimana lah? Iya bang, ya itulah kami percaya Yesus. Ya itulah kami nggak masuk akal gitu ya. Kalau abang nggak percaya nggak masalah. Enggak, ini kan diskusi Pak Pendeta. Ini bukan soal percaya nggak percaya. Mau Bapak nyembah pohon sekalipun kan kami nggak peduli kan, begitu kan Pak? Iya iya. Iya, maksud saya begini loh. Apakah kalau diberikan itu kata pasif atau kata aktif Pak? Ya saya nggak ngerti ya maksudnya apa, tapi Gini. Misal gini, Pak Vincent memakan nasi goreng. Pak Vincent dimakan nasi goreng. Itu yang benar yang mana, Pak? Ayo, dimakan, pasti dimakan ini jawabannya, pasti ini. Ya. Ayo. ya nggak tahu ya mau makan atau dimakan, tergantung aja situasi kondisi. Oh, berarti Pak Vincent pernah dimakan nasi goreng ya? Bisa jadi kalau nasi gorengnya apa ya? Bener kan kata gue, bener kan? Emang gue paling canggih, gue tahu gue. Jadi gini, sebetulnya saya ini sudah berusaha untuk menahan diri ya, untuk sabar gitu kan ya, untuk sabar, untuk memaklumi kalian. Tapi kenapa kalian nggak bisa dimaklumi sih? Kenapa gitu loh? Kenapa? Nggak, saya sudah berusaha untuk menyesuaikan, menurunkan standar kecerdasan saya ke tingkat level bawah. Tapi kenapa masih nggak nyampe juga saya? Ini yang salah saya ini Pak Vincent. Saya ini yang salah. Turunkan lagi yang paling dasar Kang Ardi, turunkan. Iya, mana mungkin Pak Vincent dimakan nasi goreng? Mana ada yang betul itu Pak Vincent makan nasi goreng, artinya itu kata kerja aktif. Karena memakan itu aktif Pak. Tapi kalau dimakan itu kata kerja pasif, sama nggak? Oh iya, beda. Beda. Sekarang saya tanya, diberikan sama memberikan sama nggak? Diberikan sama Memberikan. Diberikan sama memberikan. Ya mungkin ya berbeda lah bang ya, beda maknanya. Saya nggak tanya makna Pak. Saya tanya kata kerjanya sama nggak itu? Diberikan sama memberikan, beda dia. Beda. Kalau memberikan kata kerja aktif atau pasif? Aktif kayaknya. Aktif kayaknya, betul. Kalau diberikan kata kerja aktif atau pasif? Ya mungkin pasif dia kayak. Pasif. Sama nggak pasif dengan aktif? Beda bang. Beda. Yang mana yang Tuhan? Yang memberikan atau yang diberikan? Ya Pasti macet kan? kurang tahu bang. Hah? Kurang tahu saya. Kurang tahu pendeta. Saya Ustadz mau- Abuya, tolong saya di-kick Ustadz. Saya di-kick tolong. Tolong di-kick saya. Tolong moderator kick saya, moderator. Tolong di-kick saya. Saya mau bantuin pendeta tapi takut ini dilempar sama Abuya. Bentar, biar kelar dulu sama Kang Ardi, Bunda. Biar kelar dulu nanti ke Bunda kalau udah Kang Ardi. Lanjut. Iya. Biasaan ya. Saya ini kan manusia terbatas juga pengetahuan, bukan Ya. sempurna.
Ya, saya kan udah kasih tahu Pak Pendeta, saya kan udah kasih tahu. Yang namanya ada imbuhan dan akhiran an, memberikan, membawakan, apalagi itu adalah kata kerja aktif. Tapi kalau diberikan, dikasihkan, diberikan, dibuatkan, itu kata kerja pasif gitu loh. Paham? Iya Bang, paham. Terima kasih Bang pengajarannya. Pertanyaan saya, yang Tuhan itu yang aktif atau yang pasif? Ya, kalau Tuhan itu kan tidak ada pasif aktif Bang. Mampus gua, habislah kita, habis kita, hancur, mati mija, mati kita, habis. Kita Bang. Tuhan itu sang pencipta. Iya, sang pencipta itu apakah, sekarang saya tanya, sang pencipta ini apakah menciptakan atau diciptakan? Saya tanya. Menciptakan, sang pencipta. Menciptakan, betul? Iya, betul. Oke, berarti yang mati di tiang kayu salib itu yang menciptakan atau yang diciptakan? Menciptakan dia. Oh, berarti yang menciptakan mati? Iya. Berarti sang pencipta mati? Macet. Saya mau bantuin tapi susah nih Pak kelas. Ya, bantu aja Bang Bu Mila. Jangan Bunda Mila. Ini jadi ini kami sedang berkonsili Bunda Mila. Nanti kalau hasil dari konsilinya kita akan rapatkan kembali dan kita serahkan hasil rapatnya ke Bunda gitu loh. Kita konsili dulu, konsili dulu. Iya. Pak Pendeta, saya nggak bisa bantu Bapak. Gimana Pak ya? Aduh, udah di tangan Pak Ardiansyah ini. Iya. Ya makanya ini lagi konsili dulu ya kan ya. Gimana Pak Vincent jadinya? Jadi Tuhan itu yang menciptakan atau yang diciptakan yang jadi Tuhan itu Pak? Menciptakan. Yang menciptakan. Nah, yang mati di tiang kayu salib itu yang menciptakan atau yang diciptakan, Pak? Ya, itu mungkin penjelasannya agak panjang, nggak bisa. Ya, silakan dipanjangkan, Pak. Saya tunggu, Pak. Silakan dipanjangkan. Ya, silakan. Saya kasih waktu 2 hari 2 malam. Silakan. Jadi Oke, saya kasih timer ya Pak Pendeta. Tapi saya mohon ketika Anda menjelaskan jangan malah kami semakin kebingungan. Lanjut. ya, yang mati di atas kayu salib itu firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia ini apakah pencipta atau ciptaan? Dia pencipta, Bang. Firman Allah. Berarti yang mati di tiang kayu salib adalah pencipta. Iya, pencipta. Berarti pencipta mati. Tidak seutuhnya mati. Habislah kita. Gimana lah mati tidak seutuhnya itu? Aduh, lah. Karena habis kita. Gimana, Pak? Untuk memahami sang pencipta itu kan kita mungkin berbeda ya. Kalau kami Betul, Pak. Betul, harus gila dulu. Bener. Lanjut. Kalau kami sang pencipta itu adalah esa satu di dalam kesannya itu sang Tuhan dan sang Roh Kudus. Ini Kak Ardi, ini semua perkataan Pak Pendeta semuanya harus dikritik ini. Aduh, gabrul lanjut. Enggak. Jangan disalahkan Ustadz Abu ya, jangan disalahkan. Pak Pendeta ini dia termasuk Dia termasuk orang yang cerdas loh. Sopan juga, dia menggunakan akal pikirannya sesuai dengan kapasitasnya. Saya garis bawahi, sesuai dengan kapasitasnya, bukan sesuai dengan kapasitas manusia. Ingat ya, gitu loh. Jadi silakan Pak Pendeta, dilanjut Pak. Lanjut Pak Pendeta. Tuhan yang esa itu bagi kami memiliki 3 aspek ya, atau 3 pribadi bisa, 3 oknum bisa. Jadi, tiga pribadi ini maksudnya apa? Pak, pribadi apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Saya tanya. Satu Tuhan di dalam satu keesaan itu ada memiliki 3 oknum atau 3 oknum ini apakah tiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ya Tuhan ya. Gimana? Tuhan, Bang. Berarti ketiga-tiganya Tuhan? Ilahi adanya gitu. Enggak, pertanyaan saya, ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Yang mana, Pak? Yang Tuhan itu sudah diserahkan ke salah satu oknum, yaitu Yesus. Enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Yang mana? Salah satunya aja yang Tuhan. Loh, enggak, Anda kan bilang ketiga-tiganya.
Ah, ada 3 oknum, betul nggak? Iya, iya betul. Nah, ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Tiga-tiganya Tuhan. Oh, Tuhannya 3. Selesai. Selesai kita. Yuk, Saya dikonfirmasi dulu Kang Ardi, saya minta konfirmasi dulu Pak Pendeta, berarti Tuhan Pak Pendeta 3. Iyalah. Betul. Ah, tepuk gitu tangan. dong. Mantap. Pendeta. Mantap, mantap. Oke, saya pikir apa namanya Pak Pendeta, khotbah saya pada hari ini cukup membagongkan ya. Terima kasih Pak Pendeta sudah mau berdiskusi dengan saya dan bisa dilanjutkan dengan guru-guru yang lain karena anak saya yang saya gendong sedang tidur. Mungkin semoga Pak Pendeta segera ditangkap oleh Tuhan dan dilempar oleh Tuhan gitu ya. Ya, lanjut silakan yang lain. Abang Dewa, Waalaikumsalam. Ya, Dewa, Waalaikumsalam. Dewa pengen ngetes bahasa Indonesia ya kepada Abuya Silakan. sama Bang Ardi nih ya. Bang Ardi ini ada di sini ada 2 kalimat nih ya. Yang pertama, Bang Dewa, izin Bang Dewa, anakku tidur. Lanjut dulu yang lain ya. iya nggak apa-apa. Lanjut. Orang Dewa pengen nanya ke Bang Ardi ini. Dewa pengen tahu ini. Bang Ardi Iya, satu iya. aja pertanyaan. Gimana? Ada 1 kalimat, si Hasan bapaknya dokter. Yang kedua, bapaknya si Hasan dokter. Mana kalimat yang benar menurut Abuya dan Bang Ardi? Si Hasan bapaknya dokter. Kalimat yang kedua, bapaknya si Hasan dokter. Mana yang benar? Walah mantap ini. Ini harusnya dijawab oleh ahlinya. Kalau saya nggak ahli ini. Pak Vincent nih ahli nih. Pak Abuya, Bang Ardi, Ya. yang mana yang benar kalimatnya? Si Atau Bang Ferry? Hasan bapaknya dokter. Yang kedua, bapaknya si Hasan dokter. Mana yang benar? Bapaknya si Hasan dokter. Nah, bapak si Hasan dokter. Salah. Si Hasan Ya. bapaknya dokter. Salah. Yang benar itu si Hasan bapaknya tukang gorengan, bukan dokter. Itu yang benar. Daripada saya pusing, mendingan saya pusing sendiri, Bang Ardi. Lanjut. Habis. Kenapa saya? Hancur kita. Kenapa saya ulang-ulang? Habis kita, habis. Sama kita biar pusing bersama. Habis lah kita habis. Orang bener, bapaknya si Hasan tukang gorengan di sini. Tangga Dewa kan dia, bukan dokter. Nah, Pak Pendeta gitu, Pak Pendeta. Aduh. Baik, kita bermain analogi aja ya, Pak Pendeta ya. Kalau misalkan kita bekerja nih ya, kita bekerja di suatu perusahaan ataupun bekerja dimanapun juga ya. Kalau majikan kita itu enaknya kita punya majikan 1 apa punya majikan 3? Kira-kira gimana tuh? Kita punya tuan nih, ya kan, atasan, bos. Enaknya itu punya 1 tuan atau punya 3 tuan? Majikan itu enaknya punya berapa? Pasti Menurut 3, Pak Vincent. pasti 3. Saya tahu ini, Pak Pendeta. Tanya. Di dalam Komisinya juga banyak kalau 3, ya kan? Saya nggak nanya Alkitab, kita main analogi. Kok Alkitab? Jangan ke Alkitab. Kita berdasarkan akal aja di sini. Oh iya. Yang paling bagus itu kita punya majikan 1 apa punya majikan 3? Ya paling bagus majikan 3 lah. Saya tahu pasien saya paham gimana. Iya. Abuya jago nih nebaknya. Contoh kayak gini ya, Dewa bekerja, majikan Dewa ada 3, Abuya, Bunda Mila, sama Bang Ardi. Terus dijadwalkan jam 10, kata Abuya, jam 10 kamu antar anak saya sekolah. Bunda Mila nelpon saya lagi, kamu jam 10 antar saya ke salon. Nah terus Bang Ardi, Calon. jam 10 tolong antarkan saya ke Kantor. pasar, ke kantor. Nah. Kira-kira pusing nggak kira-kira Bang Vincent? Mau pilih yang mana? Jawabannya tidak. Silahkan Pak Vincent. Coba. Tidak pusing. Hah? Tidak pusing. Tidak. Nah, kan bener lagi. Karena dia balik-balik ke Bible nih takut dijawab.
Ya sudahlah, lanjut aja. Nggak sanggup lewat angkat bendera putih kalau sama Pak Vincent. Ya. Oke, sebelum ke Bunda Mila, Bun izin sebentar, saya sedikit saja sama Pak Pendeta, nanti ke Bunda Mila. Pak Pendeta, untuk menjadi seorang pendeta, ini dasarnya itu harus memahami bahasa Indonesia atau harus memahami bahasa roh, Pak? Ya dasarnya dua-dua lah, memahami bahasa roh, bahasa Indonesia juga memahami juga, karena nanti dalam pengajaran, dalam ibadah kalau nggak ngerti bahasa Indonesia kan kaget juga orang. Berarti Pak Pendeta memahami bahasa roh? Ya pasti memahami lah. Coba izin Pak Pendeta, tanpa mengurangi rasa hormat, coba dipraktekkan sedikit aja mungkin beberapa kata tentang bahasa roh, silakan Pak. Kalau bahasa roh itu sangat suci sekali, jadi tidak bisa dipraktekkan di tempat-tempat seperti ini, Bang. Oh, tapi kalau boleh dikonfirmasi yang itu bahasa roh bukan? Bukan dia, bukan. Lanjut, Pak. Itu bahasa Indonesia itu, meraba-raba kan, meraba. Ya Allah ya Karim. Iwan Mila ya, dilanjut ke Bunda Mila, silakan Bun kalau mau bertanya Iya. atau mencerdaskan Pak Pendeta ini. Sedikit, Iwan Mila ditembusin Kan, ya, ini followernya Bunda Mila sampai 200 Iya dong. di follow ya, lanjut tuh. Ini apa Pak Vincent ya namanya ya. Kan Anda pendeta, paling enggak lebih tahulah pengetahuan ini kalau secara logika pengetahuan mengenai Bibelnya. Nah saya nih kan suka dikirimin teman-teman yang Christian mengenai apa namanya, tapi dia tuh sebenarnya udah mualaf, cuma belum di declare aja, belum di announcement. Jadi dia ngasih unjuk saya beberapa ayat, cukup banyak juga, kali ada 20-30 ayat di sini yang seperti Pak Vincent tadi bilang bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, sementara mereka ini ngasih saya ayat-ayat itu dari mulai Yohanes, terus apalagi nih, sebentar saya bacain nanti ya. Ada Lukas, Yohanes, Lukas, terus Matius. Nah, ini contohnya ya, saya bacain satu-satu ya. Yohanes 7:33, Dia yang telah mengutus aku. Itu satu. Terus ada lagi Yohanes 8:29, sama bunyinya lebih kurang begitu. Dia yang mengutus aku. Yohanes 8:18, Yohanes 9:4, itu semua mengenai engkaulah, dalam arti kutipnya Tuhan atau Allah menurut bahasa ininya, yang mengutus aku. Terus ada lagi bacaan Yohanes 17:69, engkaulah yang telah mengutus. Jadi bolak-balik tuh di situ aja. Jadi menunjukkan di situ bahwa Allah itu yang mengutus atau Tuhan yang mengutus Yesus, bahwa Yesus itu adalah utusan. Dan ada beberapa ayat lagi yang menyatakan bahwa dia itu nabi. Hanya satu, Rabbimu itu artinya ya Tuhan ya. Rabbi itu adalah Tuhan. Atau saya banyak lagi gitu, saya bisa kasih ke Pak ini. Nah itu bagaimana? Itu kan ada di dalam buku kalian. Masa ada satu pernyataan menyatakan bahwa dia Tuhan? Saya juga belum nemu. Nah, dan teman saya ini yang sudah notabene mualaf juga tidak menemukan bahwa Yesus itu menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan. Nah kadang-kadang ini saya jawab sendiri dari pihak Kristen ya. Mereka menyatakan begini, Bapa dan Yesus adalah satu. Nah, perspektifnya kalau menurut akal sehat itu satu berarti satu arahan. Seperti kalian bilang, oh Yesus adalah penyelamat, Yesus adalah jalan. Benar, itu dia Bang juga Dewa, setuju. kenapa kalau ini seperti Bunda itu. Mila udah kayak Oten, nanya sendiri jawab sendiri. Aduh, ini bahaya ini Bunda Mila. Aduh. Tunggu, biar maksudnya tuh pendeta ini memberikan saya pencerahan apa yang dibilang teman saya itu benar apa enggak gitu loh. Nah, jadi menurut pendeta ini bagaimana? Saya pengen tahu kenapa menurut kalian itu satu, tapi kalau kita melihat dalam segi berbagai perspektif itu enggak sinkron. Hasilnya itu enggak sinkron. Tidak ada pernyataan bahwa Yesus itu ada tujuan. Yesus itu jalan, seperti Nabi Muhammad juga jalan menuju ke Allah. Itulah kita punya kitab Al-Quran dan petunjuk jalan dari Nabi Muhammad ke
Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak Pendeta, saya minta dijabarin itu. Ya, betul sekali itu apa Bunda. Pak Pendeta, izin saya instruksi dulu untuk saudaraku yang di bawah. Sebelum Pak Pendeta bicara, coba persiapkan 1 gelas kopi dicampur masako. Lanjut Pak Pendeta. Ya, jadi betul sekali Bunda bahwa Yesus itu adalah utusan. Itu memang tertulis di dalam Alkitab ya. Tapi Ya. utusan yang dimaksudkan oleh Alkitab itu bukan seperti yang dipahami oleh teman-teman Islam, yaitu seorang rasul atau nabi gitu, bukan. Karena di dalam kekristenan Allah itu adalah plural dia, 3 ya, 3 oknum yang kekal, sehingga ketika Yesus mengatakan aku diutus, itu artinya Allah Bapa yang mengutus dia datang Benar. ke dalam itu. Terus Ya, datang ke dunia mengutus dengan misi untuk penyelamatan umat manusia dari dosa, mati di atas dosa. ada ayatnya itu. Sorry saya harus cut dulu, terlalu panjang nanti soalnya. Ada ininya, ada datanya menyatakan bahwa Yesus itu ditutus untuk menebus dosa. Yesus itu ada tiga bagian, apalah bagiannya itu saya nggak hafal. Coba di mana? Ya, seperti di Yohanes ya 3 ayat 16 itu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Mengaruniakan ini artinya mengutus anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan. Yohanes 7:16. Yohanes Ya. 7:16. Yohanes berapa? 3:16. Di sana ada Oke. bahwa Bapa Ya, tapi itu kan semuanya bilang mengutus. Bagaimana ceritanya bahwa saya pengen perkataan Yesus bahwa akulah Bapa, itu istilahnya akulah Tuhan. Seperti kalau di Al-Qur'an kan ada bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi cuma satu aja, dan Nabi Muhammad tuh jelas, itu clear itu bahwa dia adalah utusan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga begitu, Pak. Kalau saya lihat ada berapa ayat nih? 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, ada 20 ayat. Lebih nih malah. 20, 25, 35. Itu menyatakan semua bahwa Yesus itu jalan dan utusan. Rob itu satu yang esa. Itu begitu, gimana kalian bisa terus-terusan tritunggal itu? Saya nggak paham beneran. Ya, jadi memang kalau kita mencari dalam Alkitab di mana Yesus pernah mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, memang kita tidak mendapatkan. Tidak ada. Ya, karena Yesus bukan menggunakan pernyataan, tapi Yesus selalu membuka pikiran murid-muridnya dengan pertanyaan. Jadi bukan pernyataan. Jadi pertanyaan. Yesus biasanya bertanya, sebenarnya menurut kata orang siapakah aku ini? Lalu muridnya akan menceritakan, lalu Yesus akan bertanya langsung ke para murid, menurut kamu sendiri siapakah saya? Itu di Matius ya pasal 16. Lalu para murid menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Lalu Yesus membenarkan pernyataan itu dan berkata, di atas batu karang atau para rasul yang mengaku itu, dia akan mendirikan jemaatnya. Itulah cikal bakal agama kekristenan di seluruh dunia ini. Tapi itu kan perkataan Bapak, tidak ada pernyataan Itu di Matius pasal sendiri. Matius pasal 16 ayat 18-19 ada itu, Bunda. Apa bunyinya? Artinya Yesus membenarkan pengakuan para muridnya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang tinggi. Lalu melalui pengakuan itu Yesus berjanji dia akan mendirikan jemaatnya melalui para rasul itu. Di Matius itu ada, Matius 16 ayat 18, 19. Baca satu parikop, Pak. Jangan baca satu-satu begitu. Iya, kita baca dari atas itu jalan cerita. Karena saya tahu Matius sendiri juga mengatakan bahwa aku adalah jalan menuju Bapa. Nah, kalau sudah jalan menuju Bapa, masa Matius mengatakan lagi bahwa dia ini adalah Bapa itu sendiri? Nggak mungkin, itu sudah nggak mungkin. Kalau menurut akal sehat nih, saya akal sehat aja ya, akal ya, berdasarkan dari data-data yang saya bacakan tadi, itu tidak mungkin kalau sudah dikatakan bahwa apa namanya
Yesus itu ada jalan menuju Bapa, tiba-tiba di satu ayat lagi. Lah itu gimana pengertiannya? Bisa beda-beda. Instruksi Bunda di awal sudah salah. Jadi ngobrol sama Pak Pendeta ini jangan pakai akal sehat Bunda. Hilangkan dulu akal sehat. Gimana sih Bunda ini? Aduh. Hilangkan akal sehatnya Bunda kalau ngobrol sama pendeta hilangkan. Bener-bener nggak bisa pakai akal tuh Pak. Pakai ini Roh Kudus ya kali ya. Pakai apa namanya? Roh Kudus. Imani dulu baru bisa baca gitu. Karena menurut di akal sehat saya, akal dipakai Pak Pendeta kehilangan perpuluhan, kehilangan jemaat, bahaya Bunda, bahaya. yang saya heran tuh Pak Pendeta bener-bener deh nggak ada saling mendukung antara satu ayat ke ayat yang lain, terus jadi gimana tuh pengertiannya ya? Ya, semuanya itu saling mendukung Alkitab, cuman kalau memang pemahaman Bunda berbeda ya pasti kelihatannya ya tidak saling mendukung. Artinya gini, di mana Itu Alkitab bukan itu pemahaman ada. saya. Saya cuma bacain Pak, bukan pemahaman saya itu Gini, Pak. Bunda, Alkitab itu kalau ada di tangan penjahat dia akan jadi penjahat, kalau di tangan orang baik dia akan jadi baik gitu. Enggak begitulah. Aduh, namanya baca buku. Kalau Kopinggo 1 jilid sampai 10 jilid, ya isinya itu ya teman saya yang baca, ya itu juga. Aduh, gimana? Coba saya yang baca sama Abuya bacain tuh tadi yang saya bacain. Sama Pak, biar suruh pendeta pun sekaligus kalau baca itu bahasa Indonesia, memahaminya. gampang dimengerti. Kalau dibilang di situ bahwa dia adalah utusan. Nah, itu bukan berarti dia utusan, dia nabi. Apapun persepsinya, bahasa sinonimnya atau apa, tetap aja dia utusan. Dan bukan satu ayat, Bapak. Banyak ayat yang menyatakan seperti itu. Banyak, Bapak. Tadi yang saya tahu aja nih, saya orang awam ya, yang bukan kayak guru-guru kita, Pak Ardiansa, Bu Abuya, Bang Dewa, segala macam, Melani. Itu lebih hancur lagi tuh, babak belur gepeng bener, Pak. Ini saya cuma membacakan sebagian ini. Saya itu aja, saya soalnya mulai belajar nih. Saya pengen tahu kenapa ini bisa berantakan, berserakan seperti ini nih. Rupanya ya kayak Bapak ini, itu nggak bagus jawaban begitu Pak. Jawaban tuh harus bisa dinalar. Nih Mila, Bunda Mila, nih begini, jawaban begini. Lo mau aduk-aduk pakai apa juga jawabannya seperti itu. Nah itu baru Pak, baru bisa akal kita main. Kalau nggak pakai akal ya susah lah menalarnya seperti apa. Masa saya mesti itu seperti contoh tadi, kalau orang jahat jadi jahat, nggak bisa. Namanya buku kitab suci itu Pak, nggak legang dimakan waktu. Nah itu istilah bahasa kita tuh, nggak legang dimakan waktu. Jadi apapun yang terjadi, kalau jawabannya A, utusan ya utusan. Kalau jawabnya dia diutus, dia diutus atau apa kayak gitu. Jadi nggak ada istilahnya itu. Oh tergantung orang yang megang siapa, nggak bisa begitu, nggak bisa. Oke, begini Bunda ya, untuk saat ini mohon maaf saya tidak bisa membantu Bunda karena Pak Pendeta ini DM saya di belakang. Abuya, kita beritakan Injil, nanti Abuya dapat perpuluhan dibagi 2 sama saya. Mohon maaf ya, saya saat ini di tengah-tengah dulu. Lanjut. Nanti di belakang Pak Pendeta ya, perpuluhannya jangan sendiri lah, bagi 2 sama saya lah. Ya justru ada kata utusan dalam Alkitab itu sebenarnya menguatkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Kalau tidak ada kata utusan maka diragukan Yesus itu Tuhan atau bukan. Justru ada kata utusan itulah ya menguatkan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi utusan yang dipahami Alkitab itu memang harus dipahami berbeda dengan di dalam teman-teman ya, pemahaman teman-teman Islam. Itu supaya tidak salah pahamnya di situ. Pak, nih saya terpaksa teriak-teriak karena nggak kedengeran. Pak, Ya. kalau yang namanya diutus seperti Bang Adi biasa tadi menjelaskan pasif dan aktif tadi. Kalau diutus, ya berarti dia diutus Pak, bukannya mengutus. Kalau dia bilang dia mengutus, nah itu lain, dia mengutus orang, dia mengutus nabi, dia mengutus ini. Kalau dia diutus seperti Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah melalui dapat wahyu melalui malaikat. Daud juga begitu, Abraham juga begitu. Semua utusan. Bagaimana ada kata utusan begitu berarti menguatkan dia sebagai Tuhan? Waduh, apa Abuya?
Coba saya diajarin lagi bahasa Indonesia, mungkin saya nggak ngerti nih. Gini Bunda, Pak Pendeta ini kalau ada tulisan dilarang masuk, dia masuk. Nah, itu Bunda ini dia. kagak paham gini Pak Pendeta ini. Saya dari zaman Firaun jualan cilok saya udah paham Pendeta. Jadi begini Bunda Mila, kalau rasul atau nabi dalam Alkitab itu dia tidak menggunakan kata utusan. Jadi kata utusan itu kan hanya untuk Yesus. Jadi utusan yang dimaksud itu bukan nabi atau rasul, tapi itu Tuhan. Tuhan diutus maksudnya, Tuhan diutus. Iya betul. Bagaimana Tuhan diutus? Yang utus Tuhan siapa? Kan Tuhannya 3 Bunda tadi. Jadi ada Tuhan, 3 Tuhan yang mengutus. Jadi gitu Bunda. Kalau nabi ya, kalau betul-betul nabi atau rasul itu ndak ada dia pakai kata utusan dalam Alkitab. Bunda kalau kepala sudah ada denyut-denyut gimana gitu kan, jangan lupa itu kopi campur Masako diminum, nanti serahkan ke Ahiperi ya. Serahkan. Iya Bunda Mila tadi kan udah dikasih tahu Tuhannya dia 3. Jadi tuh Iya, betul. Tuhan mengutus Tuhan, nanti Tuhan lagi mengutus Tuhan satu lagi kayak gitu karena ada 3 Tuhannya. Betul sekali. Gitu Bunda. Betul lah memang. betul kan, Tuhannya Sama 3. kayak saya. Iya. Panggil Donovan biar menjabarkan. Jadi Kasihan. Tuhan kami itu Bapak Bunda, Pendeta. Tuhan kami itu plural. 3 gitu, plural. Jadi sang Bapa yang mengutus anaknya. Jadi ketika disebut utus, itu artinya Tuhan mengutus Tuhan, pribadi Tuhan mengutus pribadinya gitu. Itulah yang dimaksudkan. Silahkan Ahiperi masuk. Bunda Mila jangan lupa diminum dulu itu kopi campur Masako. Masuk Ahiperi masuk. Iya, tapi iya Bang Kama. Bang Ferry lanjutin, Bang Ferry Tujuannya lanjutin. Pak dokter dulu mau masuk. Silakan Pak dokter, silakan. Ya, saya sedikit aja, pertanyaannya sederhana. Tujuannya apa Tuhan mengutus Tuhan? Kalau Tuhan mengutus manusia dalam hal ini nabi untuk menyampaikan risalah atau ajaran. Nabi itu pembawa berita besar, datang dari kata naba. Naba itu artinya berita besar. Atau rasul, pembawa risalah, ya. Pembawa ajaran, berarti ada kitabnya itu biasanya. Nah, jadi intinya kalau dia mengutus Tuhan gunanya untuk apa? Tujuannya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan paling bagus, terbaik. Oh iya. Tepuk tangan dulu dong. Ini Pak dokter ini memang sekali bicara terbaik kata pendeta, tapi saya nggak mau Pak dokter disebut terbaik kayak kata pendeta. Saya lebih baik kata pendeta. Lanjut. Pertanyaan yang cerdas. Tuhan mengutus Tuhan itu utusnya tujuannya apa? Itu bagus Bang. Karena memang itulah tujuan utamanya. Untuk penebusan dosa manusia. Itu jawabannya Bang. Supaya Kepada manusia siapa? Kepada siapa menebusnya? Menebusnya kepada siapa? Pak pendeta penguasa maut siapa? Saya tuh kasih kisi-kisi. Penguasa maut siapa? Ayo. Kita kan udah berdua perpuluhan. Saya boleh lah bantu Pak pendeta. Penguasa maut silakan. Tidak ada yang menguasai maut gitu. Maut itu ada dikuasai oleh Tuhan itu sendiri gitu. Tidak ada yang Ya, bisa berarti maut. Berarti penebusan itu kepada siapa? Penebusan itu pertama kepada manusia itu sendiri supaya manusia itu diselamatkan dari hukuman api neraka. Itu untuk. Kalau saya menebus sesuatu, berarti saya menebus kepada seseorang yang sedang menahan tebusan itu. Contohnya, ya kan? Kalau orang pinjam duit ke bank, orangnya nggak sanggup bayar, minta dibayarkan, ya kita tebusnya ke bank. Jadi kalau misalnya Yesus ini sekarang dikorbankan, ya sesuai dengan keimanan Kristen, saya nggak mau ganggu keimanan itu. Yang pertanyaan saya itu kepada siapa ditebusnya? Ya kepada Sang Bapa di sorga. Oh, ya berarti Tuhan diutus ya oleh Tuhan untuk menebus dosa kepada Tuhan, gitu ya? Iya, betul sekali.
Waduh, pendeta hancur. Ya Allah, Gusti kok gini. Pusing kepala Berdi. Aduh. Dan itu semua untuk manusia, maka itu kasih sayangnya besar ya. Tuhan mengutus Tuhan Bang Kama. menebus dosa. Iya, Ferry. Enggak, satu lagi kan Yohanes 3:16 itu kasih sayang Pak besar. Vincent. Kan Ya. Tuhannya 3, Roh Kudus, Anak sama Bapa. Nah, kalau anak ini kan diutus untuk menebus dosa manusia. Ya. Nah, Roh Kudus ini kan Tuhan juga kan tadi kata Pak Vincent. Ya. Diutus itu tujuannya untuk apa? Tuhan yang Roh Kudus ini. Untuk menyertai, membimbing selagi manusia ini kan sudah ditebus, tapi kan masih hidup di bumi ini, masih ada setan di bumi, ada godaan, ada dosa. Itulah pekerjaan Roh Kudus untuk membimbing orang ini supaya hidup di dalam kesucian, kekudusan, dan tidak jatuh lagi dalam dosa. Oke, sedikit Ahi Peri. Pak Pendeta, kalau seperti Ahi Peri yang dulunya Kristen sekarang mualaf, kemana Roh Kudusnya itu? Lari kemana itu Roh Kudus kira-kira Pak Pendeta? Karena Ahi Peri mualaf nih. Nah, Ya. kemana Roh Kudusnya? Ya pasti sudah tidak ada lagi di dalam dirinya. Iya, lari kemana dia? Ke hutan, ke laut, atau ke gunung, atau kemana? Seluruh dunia ini kan miliknya, ciptaan dia maha hadir. Jadi saya tidak bisa putuskan kemana gitu. Yang jelas tidak ada lagi di dalam diri orang-orang yang murtad dari kekristenan. Kenapa dia gagal? Kenapa dia gagal? Dia kan Tuhan. Ya. Katanya membimbingkan ya, Bang Kama ya. Ya. Jadi sebenarnya Bisa dia gagal. sebenarnya gini. Kalau dia udah membimbing, gini, apa gunanya Tuhan diutus untuk membimbing manusia kalau masih gagal? Ya begini Bang, Tuhan itu sebenarnya tidak gagal, cuman Tuhan atau Roh Kudus itu dia tidak pernah memaksa atau menggunakan manusia itu seperti remote. Dia memberikan kebebasan. Mungkin mengingatkan, mengajar, tapi manusia itu sendiri mengambil keputusan untuk taat atau tidak gitu. Kalau tidak taat ya jatuh lagi dalam dosa. Alarm lah ya, kayak alarm dia. Ya alarm membimbing. Wah, Pak Dokter ini mulai, aduh Pak Dokter jangan, kalau diiyakan sama Pak Pendeta berarti Pak Dokter mulai sesat ini, jangan Pak Dokter, jangan diiyakan, aduh. Seperti ini Bang. Bukan. Seperti ini. Guru ya, guru pembimbing pengajar dia hanya mengajarkan dari muridnya, entah mau nerima ya, kalau dia terima ikuti itu baik, tapi kalau dia bisa menolak juga Bang, murid ini bisa menolak, maka jatuhlah ke dalam hal-hal yang tidak baik. Oke, kalau sebagai alarm, artinya ada yang tidak mendengar alarm itu tapi tetap melakukan, setelah mendengar tetap melakukan kesalahan. Bagaimana dia menjadi alarm? Ya kan? Ya. Tetapi begitu banyak denom dalam Kristen. Denom itu Bang, denom itu berbicara organisasi lembaga keagamaan. Itu masalahnya mungkin untuk misi atau visinya berbeda-beda gitu. Contoh, satunya visinya untuk pemuritan, sekedar membuka sekolah. Nah, di dalam satu organisasi muncul satu orang tidak setuju dengan visi itu, lalu ingin supaya dia punya visi untuk bagian penginjilan atau misionaris, maka dia membentuk denominasi sendiri itu. Jadi itu tergantung dari misi dan visi gitu. Tapi itu mengganggu ketuhanan loh. Tidak. Denom itu ada Unitarian, ada juga denom yang GO, Jason Lee, ya, ada yang Oneness, ya kan, ada yang Tritunggal, ya kan, Tritunggal pun ada yang modalisme, iya, ada yang dinamisme, macam-macam, ya, ada yang gaya Tertullian, ada gaya Oregon, ya kan, jadi kira-kira ada juga Jehovah Witness. Jadi kira-kira di mana kerja dari Roh Kudus ini sebenarnya? Nah gini Bang, pekerjaan utama Roh Kudus adalah membimbing seseorang supaya hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Roh Kudus juga bekerja untuk ada kesatuan dan persatuan di dalam orang-orang percaya. Tetapi Bang, seperti yang saya bilang tadi, manusia ini kan bisa menolaknya, bisa mengambil keputusan, ada free will di sana. Jadi Roh Kudus tidak bisa memaksa lagi Bang kalau manusianya menolak. Nggak ada. Di Irlandia berapa tahun terjadi peperangan besar antara Protestan dan Katolik.
Iya, Bukan sedikit korban. iya betul sekali, ada Irlandia. 30 tahun ya, 30 tahunan 30 tahun. perangan. Itu memang itu zaman kegelapan gereja, Bang. Itu masuk dalam kegelapan. Gereja itu sempat dikuasai oleh setan, iblis, Bang. Makanya terjadi peperangan seperti itu. Makanya ada namanya kegelapan. Berarti kita bisa sebutkan di situ Tuhan gagal. Enggak. Artinya Tuhan gagal. Kalau Tuhan tidak gagal, maka tidak terjadi hal seperti itu. Minimum Kristen itu bersatu. Iya, tapi Tuhan bukan gagal, Bang. Yang gagal adalah manusianya. Kalau Tuhan tidak gagal, Iya. setan. Bentuknya itu kegagalannya di manusia. Karena pembimbing, ya, kalau banyak yang gagal berarti dia gagal membimbing. Kalau 1-2 yang gagal, karuan. Tapi ada 65.000 denom. Ya, bagaimana Ada saya? 65.000 denom. Gini, Bang. Ya kan? Masalah Kalau kita denom. bagi 2 miliar, kalau kita bagi 2 miliar berarti satu denom itu nggak punya penganut lebih dari 5.000 orang itu. Iya, mungkin saya berbicara seperti ini, Bang. Denom itu ibarat keluarga lah. Kayak saya ya, satu keluarga awalnya. Ketika saya punya ada anak, dia sudah besar, kawin, nikah, kan pasti berkeluarga lagi. Masa saya harus tampung dalam rumah saya terus? Ada perkembangan namanya itu. Itu kan Denom itu bahasa idealnya, bahasa ideal seakan-akan. Tapi kalau mau masuk satu gereja tertentu aja harus dibaptis ulang loh. Ya, coba ke karismatik sekarang. Anda bukan karismatik, pasti dibaptis ulang. Iya. Baptis untuk penguatan pensucian. Iya, Betul nggak? iya, betul. Jadi kalau betul, berarti dia menganggap pembaptisan yang sebelumnya itu tidak sah. Ya, tergantung aja, Bang, dari situasi kondisi gimana gerejanya gitu. Ya, artinya Roh Kudus tidak berhasil. Konsep dasarnya itu kegagalan Roh Kudus. Saya nggak katakan Tuhan Bapa yang nggak berhasil. Jadi setelah dia mengutus Yesus gagal. Yesus mengutus lagi Paulus. Ya, Yesus tidak berhasil. 3 tahun dia tidak bisa merubah apa-apa, ya, dan tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Kalau dia disebut Mesias, dia bukan Mesias. Karena Mesias itu harus membebaskan bangsa Israel. Tapi masih ada 400 tahun lagi dari kematian Yesus, bangsa Israel dijajah 420 tahun lebih. Masih terjajah di bawah Romawi. Nah, pertanyaan selanjutnya. Yesus bukan Mesias, Yesus utusan Tuhan, ya kan? Kalau dia Tuhan, ya, dia gagal. Dia ganti lagi dengan Paulus. Paulus pun tidak berhasil. Buktinya denom sekian banyak. Ada Paulus, ada Roh Kudus, ya. Tapi dua-dua gagal. Buktinya sampai hari ini Kristen itu tidak pernah menjadi umat yang satu dan punya 65.000 denom yang saya tahu tercatat. Tapi katanya sekarang lebih lagi, nggak tahu saya. Berapa? Saya nggak punya data yang tepat tentang itu. Tapi 65.000 itu udah jelas. Iya, Bang. Pak Pendeta, izin sebentar, saya minta waktu 1 menit ya. Iwan Pilah dibantu di tap-tap layar ya, biar kuat komalnya, biar ngarungkan agak kelap-kelip ini. Dan untuk Pak Pendeta, teruskan dengan kegilaanmu Pak Pendeta ya. Untuk Ikhwan Muslim, izin saya jauh dari perangkat dulu karena saya mau beri kalpanak dulu ya, lanjut. Ya, jadi begini, Bang. Justru keberhasilan Roh Kudus lah membuat banyak denom. Karena gini, bagi pikiran manusia, keberhasilan Roh Kudus itu harus menjadikan satu agama Kristen itu satu denom. Tidak, itu bukan kehendak Roh Kudus. Kehendak Roh Kudus adalah supaya Injil itu terus diberitakan sampai ke ujung bumi. Maka muncullah denom-denom banyak supaya apa? Injil itu cepat disebarkan kemana-mana. Bayangkanlah kalau hanya satu denom atau berpusat hanya di Vatikan. Kita mau menginjil aja, Bang, harus minta surat dari Vatikan. Dan juga harus tidak menikah. Tidak boleh menikah, tidak boleh ini. Itu kalau orangnya bisa tahan nafsunya nggak apa-apa. Kalau manusia normal kan harus menikah. Lalu yang bisa melayani memberitakan Injil hanya orang-orang yang tidak menikah, mendapat izin dari Vatikan, kan lambat nanti jadinya. Maka Roh Kudus bekerja lewat denom-denom yang lain gitu supaya Injil itu diberitakan. Jadi itu keberhasilan, bukan kegagalan, Pak. Keberhasilan ya? Iya, keberhasilan. Berarti, berpecah belah itu adalah keberhasilan
dan itu adalah rencana dari Tuhan. Ya kan, Kristen itu terpecah belah walaupun banyak. Artinya sekalipun seperti bumi. Sebenarnya Seperti tidak ada buih. perpecah belahan di sana, Bang. Sebenarnya tidak ada perpecah Cuma belahan. nggak ada. Buktinya ada pertempuran di lapangan antara satu denom dengan denom lain. Gereja yang ini mau berdiri, orang itu ngajak lagi organisasi Islam, itu mau berdiri gereja di sana itu. Itu gerejanya gereja gini. Ada sering. Saya sendiri sering ngalami. Sering dipanas-panasin. Ada gereja baru mau berdiri. Itu kan denom itu antar denom. Iya. Ya kan? Ini pengalaman pribadi loh ini, bukan sembarangan. Jadi begini Bang. Jadi itu adalah kesalahan oknum di lapangan, bukan kesalahan Roh Kudus atau kegagalan Roh Kudus. Kesalahan manusianya, Bang. Jadi Iya, kan tujuannya dia iri hati melihat tujuannya gereja dia lain sebagai lebih berkembang ya, Bang. Gereja lain lebih maju, berkembang, lalu yang satunya tidak mau belajar bagaimana sih cara orang mereka ini berkembang. Muncullah iri hati lalu ingin memblok gereja yang lain itu. Itu sudah dikuasai setan itu, Bang. Orang-orang seperti itu. ya berarti Roh Kudus gagal membimbing. Kalau Roh Kudus berhasil membimbing, maka itu tidak terjadi. Artinya ya malfungsi dari Yesus diutus untuk menjadi sebagai Tuhan ya, kalau sebagai Tuhan malfungsi, tidak berfungsi dengan benar. Karena setelah dia diutus lagi Paulus. Artinya kesempurnaan ajarnya tidak tercapai. Yang kedua, ketika diutus Roh Kudus, hasilnya seperti sekarang ini ya. Bukan semakin baik, bukan semakin satu hati, malah semakin pecah-pecah hati. Kalau di room ini Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta nggak pernah lihat, saya kasih tahu aja, kalau lagi ada Unitarian jumpa dengan yang Trinitas, itu lebih serem daripada kalau Kristen jumpa Islam. Iya, betul. Maki-makiannya pun lebih ngeri. Nah, itulah jadinya di mana gunanya Roh Kudus itu kan persoalan utama. Jadi artinya kalau Tuhan terus-menerus gagal mengatasi manusia, pertanda Tuhan itu tidak punya rencana yang tepat dalam penciptaan manusia. Kalau kita ikut konsep Kristen, berarti Tuhan itu tidak punya rencana yang tepat dalam penciptaan manusia, ya, dan tidak tahu kemana ujung penciptaan ini, ya. Sehingga ketika dia mengutus Roh Kudus pun masih juga tidak berhasil. Artinya Tuhan tidak punya planning yang sempurna dalam menciptakan manusia, maka dia bersifat insidental. Satu kebijaksanaan lain itu insidental dan hasilnya tidak bersifat menyeluruh. Silakan Pak Pendeta. Iya, betul sekali Bang. Saya tidak bisa membantahnya kalau memang di TikTok ini orang-orang Kristen, sesama Kristen mencaci maki dan lebih seram ya daripada orang Kristen diskusi dengan Islam, itu betul. Tapi orang-orang Kristen itu sebenarnya tidak merepresentasikan kekristenan atau organisasinya. Kemungkinan dia bersifat pribadi, Bang. Ada iri hati, dendam, amarah, atau punya motivasi apalah sehingga dia melampiaskan itu di. Saya bantah itu, Pak. Karena kalau memang pribadi itu satu oknum, dua oknum, 100 oknum. Ini banyak sekali. Jadi saya rasa ini bukan oknum lagi, tapi memang pengajarannya yang salah. Makanya timbul seperti itu. Mereka bisa mengaku nabi. Sudah tahu umpamanya kalian percaya Yesus yang terakhir. Ada nabi lagi, nabi baru. Ada satu lagi kemarin itu mengaku bahwa dia Tuhan juga. Coba, pusing nggak begitu? Kenapa di Islam nggak ada yang begitu? Karena pengajaran kita benar. Kita udah percaya mau kiamat, mau apa, nabi adalah nabi terakhir. Nabi Muhammad, dan dialah utusan Tuhan, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Nggak banyak. Tapi di Protestan ini banyak sekali, mulai dari Katolik pisah, dari ini ke Protestan pecah lagi, Jehovah Witness, di sini ada Probehetian, terus ratusan kali. Nah, itu kenapa? Harusnya ditindaklanjutin. Kenapa bisa begini? Ada kemarin tuh kita kebenaran Komal begini, ada yang bilang, oh coba kalau
diluruskan mulai dari mana? Udah nggak bisa, udah ribuan tahun udah nggak bisa diluruskan lagi. Ini udah begini aja, makin kesini makin morat-marit. Makanya Pak, nih saya kebenaran tinggal di luar negeri. Di luar negeri itu agama tuh udah nggak ada Pak. Tuh, percaya nggak percaya agama udah nggak ada. Tuh, gereja-gereja tuh hampir berapa? 70% kali. Di tempat saya bersyukur masih ada karena saya suka orang beragama. Terlepas dari itu Muslim atau Kristen, tapi paling enggak dia masih ada moralnya. Tapi terlepas dari itu, tutup semua Pak. Tutup Bapak. Kalau Bapak nggak percaya terbang sini. Saya yang nganter-nganter ke sana ke sininya. Itu tutup Bapak. Nggak ada. Tuh, kenapa bisa begitu? Karena orang udah males di doktrin-doktrin, ternyata doktrin itu nggak beres gitu loh, kayak gitu. Ada yang bilang Tuhan 3, ada yang bilang Tuhan 1, ada yang ini. Jadi kayak rancu gitu loh. Nggak ada kesepakatan. Kalau memang itu benar, berarti harusnya ada kesepakatan. Ya kalau memang 3 dari zaman dulu 3 aja. Orang Bibelnya aja dikurangin. Katolik punya sekian, Protestan kurangin sekian. Terus apalagi ada yang bilang oh boleh makan babi. Orang Advent bilang nggak boleh makan babi. Itu kan rancu. Persepsi di dalam situ sendiri itu nggak bisa sama gitu loh. Bagaimana apa jemaat-jemaat ini mau mengikutin? Lama-lama orang fuck you. Nah, itu istilahnya begitu kan. Oke, lanjut. Iya, betul Bunda. Kalau kita melihat kemunduran kekristenan ini sudah di Eropa, sudah muncul banyak gereja dijual dan lain sebagainya. Orang nggak mau lagi beribadah. Tahu ya. Tapi kita bersyukur di Indonesia ini untuk beragama ini masih semangat kebangunan rohani yang luar biasa. Roh Kudus sekarang sudah beralih karyanya lebih ke Asia. Kalau dulu sudah ke Eropa, namun orang-orang Eropa sudah jatuh di dalam dosa liberalisme. Akhirnya Roh Kudus sekarang kan ke Asia ini, di Jepang, di Korea itu kebangunan rohani yang luar biasa. Bahkan di Afrika kekristenan itu bangkit kembali sekarang. Enggak juga, Afrika juga mundur Pak, jangan salah. Jadi Afrika juga mundur. Bagi kami kekristenan, patokan iman kami tidak melihat orang Eropa atau Amerika. Kami tetap patokan kepada Alkitab itu sendiri. No, bukan itu. Poin saya, maaf, saya bukannya menyinggung menurut Bapak bukan itu. Tapi maksudnya kenapa nilai kekristenan ini makin kesini makin luntur, makin gak ada. Berarti kita harus flashback. Kalau memang ini kekristenan ini bakal menjadi jalan, masa orang nggak ada yang mau masuk surga sih Pak? Kalau memang itu dijamin masuk surga, nah orang mulai berpikir, bener nggak ini? Ini anak-anak SD aja nih Pak. Kalau masih kecil kan, oh center class datang dari Chimney. Lah begitu SD dia bisik-bisik sama temannya. Lo tau nggak? Itu kan mak gue yang taruh itu hadiah, bapak gue yang taruh di bawah pohon Natal. Jadi nilai-nilai religius itu udah nggak ada lagi karena terlalu banyak dongeng Pak. Dalam kehidupan banyak dongeng, anak-anak makin berakal, dia makin belajar. Ada yang sengaja ngambil pelajaran agama. Di situ dia mendapat agama Islam. Makanya agama Islam tuh grow di sini di Eropa ini. Nggak merosot. Justru kalau Bapak lihat statistiknya tuh, waduh bukan lagi ini kayak roket tuh shoot ke atas begitu, bukannya lagi menyamping. Nah kenapa? Karena kita pakai logik. Al-Quran itu logika. Kalau kalian nggak bisa pakai logika, nggak belajar, nggak akan bisa nyambung. Apalagi mulai dirangkaikan dengan kehidupan sehari-hari. Ini orang gila ya, pagi-pagi jadi bersih terus nih. Tubuh umat Islam ini secara ini aja dulu ya, secara garis besarnya. Tubuh umat Islamnya bersih terus Pak. Dari pagi, makanya kalau waktu orang COVID kemarin, kita nggak perlu khawatir. Karena kita udah terbiasa. Walaupun namanya penyakit tetap aja datang karena terkontaminasi dari si A, dari si B. Tapi maksudnya kita memproteksi diri itu, dampak dari COVID apa segala macam itu sudah kita udah terbiasa. Bangun tidur kita cuci tangan, ambil wudhu, kita cebok, bersih-bersih. Habis kita make love sama suami, kita mandi. Jadi benar-benar bersih orang Islam ini. 100% dari ujung kaki sampai ujung kepala dicuci semua. Tuh, coba. Sampai saya tuh ngajarin loh Pak sama teman-teman saya yang kenapa kalian nggak ada BD? BD itu semprotan yang di kamar mandi. Akhirnya beli juga, bener juga Mil kata lo. Jadi enak deh gue, nggak ini lagi nggak susah masuk ke batap untuk cebok untuk apa tuh. Jadi nilai-nilai positif kalau sebenarnya orang-orang Kristen pun melihat dari situ dulu aja. Itu yang menimbulkan interesting mereka terhadap Islam. Dari mulai kehidupan, dari mulai kesehatan,
dari mulai kita tuh harus berpikir realita, harus berpikir logik. Tuh, seperti itu Pak. Lanjut. Ya, kita lihat saja Islam sekarang kan, kebangkitan Islam kan luar biasa juga. Naik Pak, banyak bener. Ini termasuk saya di sini kemarin 2000, sekarang kan 2024 ya, kira-kira 5 tahun apa 7 tahun yang 6 tahun lah. Kita beli masjid, kebenaran kelompok semua itu sekarang makin berkurang. Jadi mereka tidak bisa lagi membiayai, kan gereja itu kan gede-gede Pak, biayanya kan banyak gitu loh. Nah itu mereka sudah tidak punya uang lagi, tidak sanggup lagi membiayai, jamaatnya juga makin berkurang. Akhirnya dijual, dibelilah sama apa namanya Muslim Indonesia, community Indonesia di sini. Kita beli, kita bugar, dijadiin masjid. Namanya Masjid At-Thohir. Nanti siapa tahu kalau bapak-bapak jalan-jalan sini boleh mampir. Bagus masjidnya untuk community. Jadi teman-teman Kristen pun dipersilahkan datang, nggak masalah. Tapi itu masjid buat kita ini, buat kita ibadah. Gitu. Begitu Pak. Iya betul sekali Bunda. Kalau Islam sekarang kan saya lihat itu bangkitnya di Amerika, Eropa, sementara kekristenan sudah mundur di sana. Kekristenan itu lebih ke Asia, Asia Timur, Asia Tenggara masih baik lah, gitu. Tapi enggak juga kalau Jepang, Korea Islam mulai tumbuh. Kalau Jepang udah banyak. Kalau Korea tuh mulai karena anak-anak muda sekarang banyak saya lihat tuh mulai jadi YouTuber Islam itu dari Korea, dan mereka udah mulai bukan minta ya, maksudnya tuh minta donasi lah di YouTube kan dibilangin kita mau bangun masjid, berlomba-lomba lah orang kan namanya juga ini, mereka bikin masjid. Kalau di Jepang tuh kemajuannya di ininya sendiri, di airportnya sendiri sudah mulai ada tempat sholat, makanan itu ditunjukkan, restoran itu sudah majority pakai 2 panci, 2 penggorengan, 2 tempat ngaduk. Jadi di situ ditunjukkan bahwa ini makanan yang halal gitu. Kalau halal itu kan bukan berarti nggak ada babinya aja, tapi sendok garpu, kuali segala macam kan harus bisa. Jadi mereka sengaja bikin begitu karena mengharapkan dan penduduknya sekarang ini udah berkurang. Iya Bunda. Izin dulu sapa tamu baru nih, Andi. Selamat pagi. Islam atau Kristen? Saya Ini Islam. udah 3 kali dia mau naik. Saya Islam. Andi bukan Bang Adriansa. Bang Andi. Oh Andi. Bang Andi? Oh. Bang Andi Islam atau Kristen? Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ini saya mau naik, cuman mau ngomong sama Pak Pendeta. Dari tadi saya perhatikan dia bicara, nggak nyambung. Makanya saya gerget sekali gitu Pak. Jangan bilang nggak nyambung gitu Pak. Ya, itu aja. Sebetulnya nyambung Pak, cuman lagi nyambung, Mas. cuman lagi putus kabelnya gitu loh. Jangan gitulah Bapak. Lanjut. Oh, kok turun? Ngomong gitu aja, oke. Udah, lanjut aja Pak Vincesius. Kalau saya ini kan merah. Saya ini kan gini. Sinyalnya merah. Saya ini harus dipahami ya, karena saya ini bukan seorang debater atau apologet. Jadi kalau saya berbicara itu kan kadang hanya sekedar guyonan, lucu-lucu, ngapain serius-serius gitu untuk membahas kekristenan. Kalau saya mau bahas kekristenan pengajaran serius ya di gereja, bukan di sini. Tapi di waktu harus gini Pak. Gini Pak, kita di sini kan formatnya kan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Kesatuan Indonesia. Betul nggak Pak? Iya. Nah, Jadi berarti gini. Bapak itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa, betul nggak? Iya, makanya kan mencerdaskan ini supaya kita nggak ada saling serang menyerang, diskusinya. Betul. Nah, misal begini Pak. Secara tidak misal langsung begini, kan saya Pak. sedang mengajarkan ini. Ya, oke. Misal begini Pak. Kalau Bapak mengatakan yang diutus sama dengan yang mengutus itu kan bukan mencerdaskan Pak namanya Pak. Itu kan membodohkan kehidupan bangsa. Jadi Pak, gimana sih Bapak? Jadi saya kan? setuju dengan Abang Muhammad, dengan Bunda Milam ya. Kekristenan itu sebenarnya kuat, besar. Cuman kelemahannya memang
tidak ada persatuan dan kesatuan di dalamnya. Enggak, saya nggak tanya itu, Pak. Pertanyaan saya, Mau nanggapi pertanyaan dulu saya. sama Bang Muhammad tadi. Nanti baru Oh ya, lanjut silakan, ke Bang silakan. Ardiansa. Oke, silakan. Jadi saya sepakat apa yang dipermasalahkan Bang Muhammad tadi, mengatakan kenapa sih terpecah belah. Itulah kelemahan kekristenan. Seandainya bersatu Bang, sebenarnya kekristenan itu kuat kok, besar. Tapi itulah membuat kelemahan itu, kemunduran. Orang-orang jadi apatis, malas, karena melihat terpecah belah gitu, nggak ada rasa saling persatuan, saling menerima satu dengan yang lain. Beda dengan Islam ya. Islam kan masih bersatu, makanya kan terjadi kebangunan rohani di Amerika, di Eropa itu orang kan respon dengan baik. Keren Pak Pendeta mengakui, Mas. Mantap. Nah, sekarang berbicara soal mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak. Kira-kira apa yang Bapak Pendeta lakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak, untuk negara ini, Pak? Apa, Pak? Kontribusi Bapak apa, Pak? Kontribusi saya setiap bulan, setiap minggu saya biasanya diskusi lintas agama di dunia nyata supaya toleransi di Indonesia ini terjaga, kehidupan beragama berbangsa dengan baik, ada kesatuan persatuan. Itu yang menjadi usaha kami ya, usaha saya di mana, Pak? Daerah mana, Pak? Di Saya dunia nyatanya daerah mana? Kalimantan Timur saya. Oh, berarti bersedia ya diskusi dalam dunia nyata di Jakarta, bersedia ya? Kalau diskusi secara debat ya, debat kayak yang di YouTube enggak saya, karena kami ini membangun kesadaran persatuan dan kesatuan. Begini Kanda, Kang Ardi, dia ini adalah misionaris. Jadi dia setiap bulan pasti ada ajang pemurtadan. Betul gak Pak Vincent? Bukan di debat Bang ya. Kalau kami ini kan ngasih Indomie kan, ngasih Indomie. Fokus ke toleransi, persatuan dan kesatuan. Itu kami fokusnya di situ. Kalau memang bertoleransi, Pak. Enggak gini loh, Pak. Tadi kan ngomongkan soal mencerdaskan kehidupan bangsa ya kan. Nah, menurut Bapak mengutus dengan yang diutus Anda anggap sama, itu mencerdaskan atau membodohkan kira-kira, Pak? Ya gimana ya, karena pemahaman kita kan berbeda Bang. Gimana, Pak? Antara utusan aja kan kita sudah berbeda paham gitu. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Yang pertanyaan saya, mengutus dengan diutus itu Anda anggap sama kan? Lah itu mencerdaskan atau membodohkan, Pak? Secara bahasa aja lah, secara bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengutus dengan diutus itu sama nggak, Pak? Enggak sama. Enggak sama. Pertanyaan saya, yang mengutus Yesus siapa? Sang Bapa di sorga. Oke, berarti Sang Bapa dengan Yesus beda. Iya beda, memang beda pribadi. Beda. Pertanyaan saya, yang jadi Tuhan itu apakah yang diutus atau yang mengutus? Nah masalahnya gini, ketuhanan dalam Kristen kan itu Tritunggal. Mulai. Nah, enggak, saya nggak tanya itu, Pak. Pertanyaan saya simpel. Yang jadi Tuhan, yang Anda anggap Tuhan itu apakah yang mengutus atau yang diutus? Yang diutus. Berarti yang mengutus bukan Tuhan? Yang mengutus itu adalah Sang Sumber. Saya ulang lagi, yang mengutus bukan Tuhan? Bukan. Mati Mija, habislah kita. Aduh, mati kita. Kenapa gini Kang Ardi? Kenapa ya ini Pak Vincent bisa jadi pendeta ini? Kenapa kok bisa? Nggak mungkin Pak, begitu nggak mungkin. Kok bisa-bisanya Bapak mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan Bapak sendiri tidak bisa membedakan antara diutus dengan mengutus? Kok bisa, Pak? Iya, karena gini, iman kita kan berbeda Bang. Dalam pemahaman mati kita nggak ngomongkan mati kita, Pak, mati kita nggak ngomongkan iman, Pak. Kalau iman masing-masing, kita nggak usah bawa iman, nggak usah mengutarakan iman ada di dalam diri masing-masing. Oke, silahkan itu, tapi pertanyaan saya, yang jadi Tuhan itu yang mengutus atau yang diutus? Yang mana yang Tuhan? Yang diutus. Berarti yang mengutus bukan Tuhan? Tuhan juga dia.
Oh, berarti ada berapa Tuhan tuh? Kan tadi saya bilang ada 3 kan? Iya juga ya. Tuhannya 3 ih. 3. Coba. Alamak. Gimana sih Kang Ardi, kok lupa lagi Kang Ardi, gimana sih? Alamak. Makanya kan Habislah istilahnya kita. Tritunggal tadi, makanya istilah Tri itu 3, tunggal itu 1. 3 Maksudnya 3 Tuhan jadikan satu gitu. 3 Tuhan di dalam satu keesahan hakikat. Iya, maksud saya berarti 3 Tuhan jadi satu. 3 oknum dalam keesahan. Oknum ini oknum Tuhan atau oknum bukan Tuhan? Oknum Tuhan. Nah, ya sudah berarti 3 Tuhan kan? Iya, iya. Katakanlah 3. Nah, 3 Tuhan 3 Tuhan diikat jadi satu gitu. Iya, iya, iya. Bisa. Alamak, kumpulan Tuhan dong jadinya. Aduh, mak, habis kita. Plural kan? Makanya plural. Tuhan itu plural. Aduh lah, mak. Kok bisa lah aku diskusi dengan Pak Pendeta yang kayak gini ini, kenapa? Saya mau tanya sedikit, kalau plural berarti jamak dong ya? Iya, betul, jamak, Nah, jamak. ini Pancasila tuh nggak berlaku dong ketuhanan yang Maha Esa. Nggak tahu ya, nanti kita diskusi lagi. Aduh batal deh berarti. Mulai Yang harus jelas ngomong. memang plural. Yang jelas mau tidak mau harus diakui Tuhannya Kristen itu plural, jamak. Yang betul itu yang ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang Maha Tritunggal? Yang mana yang benar, Pak? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti Maha Tritunggal salah ya? Iya. Salah kan? Salah. Maha Esa dia. Salah. Berarti Tritunggal menurut Pak Vincent ternyata Tritunggal salah. Ya, yang betul itu Esa. Karena Tuhan tuh nggak mungkin 3, Pak. Tuhan tuh nggak mungkin 3 ya. Tuhan tuh pasti satu. Betul. Jadi plural tuh salah Loh. Pak. Berarti salah. Bapak ini bertuhankan 3 tuh salah. Ya, mau tidak mau salah atau benar ya bagaimana ya sudah diimani kan, Bang. Habislah kita, imani aja lah. Cangkrik. Akhirnya Kenapa Bapak bisa mengakui gini bahwa sih? Tuhan itu Esa ya Pak ya? Sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila kita ya Pak? Betul, Tuhan itu Esa. Ya udah, itu Berarti aja. Tuhannya Islam. Berarti kalau Tuhannya Esa berarti Tuhannya Islam. Bapak menyembah Tuhannya Islam berarti. Iya. Tuhannya kami berarti bukan Tuhan Anda sendiri. Iya, bisa jadi. Gini Pak, manusia itu diciptakan Tuhan lengkap dengan akal pikirannya ya. Saya edukasi Bapak ya. Lengkap dengan akal pikirannya. Betul. Sehingga manusia itu bisa untuk berpikir yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kalau Bapak sendiri sudah mengakui bahwa saya Tuhannya 3, itu udah jelas salah loh Pak. Jelas salah. Berarti yang Bapak iman itu salah gitu loh. Kalau sudah jelas salah, kenapa masih bertahan di situ? Harusnya kan mikir kan, iya juga ya. Yang diimani ini salah ya, kenapa masih bertahan di sini? Kan nggak masuk akal gitu loh Pak. Udah jelas imannya salah, kenapa kok diimani? Kan harus mikir. Katanya mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Dalam amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang saya tanya, yang disebut cerdas itu ketika dia salah, dia sadar, atau dia salah tapi dia tetap ngeyel, yang mana yang cerdas, Pak? Ya, dia ketika salah dia sadar gitu. Itu cerdas. Nah, Bapak termasuk yang salah sadar atau yang salah masih ngeyel? Kalau bagi saya merasa benar diri saya. Kang Ardi gini, Kang Ardi, Pak Pendeta ini lebih baik kehilangan akal sehat daripada kehilangan perpuluhan dan jemaat, begitu Kang Ardi. Habis kita lah, Mak. Susah lah kita di sini. Kenapa kok kayak gini Pak Pendeta ini? Nah, seandainya saya bersalah, Bang. Seandainya saya Bukan bersalah. seandainya. Di Itu dalam bukan hati seandainya, nurani Pak. saya. Kepastian itu Pak, itu bukan seandainya bersalah, enggak, itu kepastian itu Pak, pasti itu bukan seandainya Pak. Ya, iya. Betul Bang, tapi kan pilihan masing-masing Iya. kan orang. Loh, iya, saya paham itu pilihan Saya memang masing-masing, tapi yang saya bersalah Bang. Mak,
Saya memilih Habis. untuk bersalah, Bang. Hancur gitu. Memilih untuk bersalah. Halah. Pendeta, sebenarnya Anda Halah. baca nggak sih Bible Anda? Memilih untuk bersalah. Mbak Natali, assalamualaikum. Bang Dewa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari tadi mau ketawa belum disapa loh. Mau ketawa juga aku nggak diajak ketawa aku guys. Tadi kepental. Lanjut. Tadi barusan Dewa kepental. Dewa pikir kena ini kan, kena apa? Kena band. Nggak taunya cuma kepental aja barusan. Pak Pendeta, saya mau tanya sebelum yang lain nanya nih, suhu-suhu udah mulai berkumpul karena Bapak lucu sekali gitu loh. Kita pusing. Jadi begini. Jadi Bapak tuh sebenarnya baca nggak sih buku Bapak sendiri tuh dengan jadi ini jadi apa? Jadi pendeta nih belajar atau karena ditawarin atau gimana sih? Ya, saya baca, Bunda. Baca saya. Terus pendapat Anda tentang komal-komal Islam Hobi yang saya itu membahas membaca, Bunda. Hobi saya membaca, jadi tidak membaca saya. Tapi kalau membaca aja nggak di cross check, itu istilahnya cross check gitu, itu nggak akan nemu Pak, nggak akan nemu. Jadi Dia memang satu-satu memilih. jalan. Dia memilih yang nggak nemu, Bunda. Itu yang dia pilih. supaya misinya berjalan lancar. Iya. Tapi gini Pak Pendeta. Tadi kan saya bilang 3 Tuhan diikat jadi satu, betul kan? Iya. Itu berapa satu ikatnya harganya, Pak? Tidak ada harganya. Mahal sekali itu, Pak. Hah? Mahal harganya. Mahal, tapi masih kebeli nggak? 30 sikal uang perak, Bang Ardi. 30 sikal Harganya. itu, Pak. 30 sikal tuh. Pada saat Yudas menyerahkan kepada tentara Romawi, Yudas dapat duit nggak, Pak? Dapat dia. Berapa? Kalau nggak salah 30 keping perak ya. Nah tuh, dapat kan? Berarti mahal itu. Ya lumayan lah pada saat itu ya, agak mahal lah. Agak mahal, mampus kita lah. Tuhan dijual. Kok bisa Tuhan dijual ini gimana? Lain. Enggak, yang saya heran gini Kak Ardi, kok ini Pak Vincent bisa jadi pendeta gitu. Saya heran, sumpah. yang lain mungkin bisa ketawa ya kan. Heran, Bang Abu. Tolong teman-teman izin ya. Yang lain mungkin bisa ketawa teman-teman. Tapi saya nggak bisa. Saya lagi di bengkel Yamaha. Saya nggak mungkin ketawa terbahak di sini. Jangan pancing saya ketawa gitu loh. Aduh habislah kita. Mobilnya dirusakin. Habislah kita. Pak Pendeta, saya pengen tahu pendapat Anda mengenai komal-komal Islam ini. Jadi kalau Anda mendengarkan umpamanya sekarang Bang Ardiansa ngasih notis gitu loh gini-gini, itu Anda catat dan Anda coba cross check nggak di rumah? Saya nggak pernah saya catat sih, Bunda. Saya mendengarkan aja. Karena sebenarnya Bunda, sebelum Bang Ardiansa dan yang lain berbicara, sebenarnya saya sudah tahu, saya sudah paham apa yang akan dibicarakan. Hebat ya, udah paham belum orang belum ngomong ya. Coba kalau saya mau ngomong apa sekarang ini Pak? Coba. Nah, saya mengerti arah tujuan pembicaraannya. Pasti Allah itu Esa satu, Yesus bukan Tuhan, hanya utusan Nabi. Itu kan saya sudah tahu jurusannya kan ke sana pasti. Oke, sekarang saya tanya Pak. Sekarang saya mau tanya nih ke Bapak lah. Apa yang mau saya tanyakan? Nggak tahu saya, Bang. Loh, katanya tahu. Aduh lah. Maksud saya tahu itu gini loh. Maksud saya tahu itu saya mengerti arah pembicaraannya pasti berbicara tentang Yesus bukan Tuhan, Yesus utusan, Yesus hanya Nabi, Rasul Paulus dikritik. Itu kan saya tahu sudah. Memang Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan, Pak. Memang Yesus nggak pernah mengatakan Tuhan, nggak pernah. Ya. Bahkan Yesus mengatakan yang Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapaknya Yesus. Iya. Iya kan? Betul. Nah, iya berarti bukan Yesus yang Tuhan. Betul kan? Tapi Pak malam ini saya kecewa Pak ngobrol sama Bapak. Kenapa? Karena Bapak tidak memberi jawaban yang memuaskan soal ketuhanan tadi. Coba jadi PR Pak ya, jadi PR. Kalau bisa Bapak cariin saya data-data yang menunjukkan Nggak bahwa perlu data, Bunda. Hah? Nggak perlu data. Pendetanya ini nggak perlu data. Mereka perlu perpuluhan. Gimana sih? Jadi saya mohon maaf. Saya mohon maaf jika ada jawaban saya tidak memuaskan.
Iya, nggak ada jawaban Pak. Gimana sih? Karena gini Pak Pendeta, mau gimana Pak Pendeta ngasih jawaban yang memuaskan? Bunda Mila kagak ngasih perpuluhan. Iya. Kalau ngasih perpuluhan pasti dijawab ya Pak Pendeta ya? Ya pastilah dijawab dengan baik. Kok bisa gini ya? Ini gejala awalnya gimana sih Pak? Aduh, Astagfirullahaladzim. gimana ini kok bisa gitu ya? Pak Pendeta, gini loh Pak, teman-teman yang ada di bawah ya, jangan lupa di follow akun saya yang belum follow ya, sama di subscribe channel YouTube saya ya, diklik link yang ada di bio TikTok saya, di subscribe gitu ya. Nah, yang nonton di channelnya Natalia Iriani jangan lupa pindah semua ke channelnya Bang Ardi kan gitu kan? Oh, tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa itu, tidak bisa. Enggak bercanda, masa gitu aja sensi sih. Nggak sensi. Pengen ngamuk aja gitu. Waduh, pengen ngamuk aja, jadi takut aku lah. Ya enggak dong. Ada-ada aja. Tapi Oh kalau ya, buat pengen ngamuk teman-teman. cocok ini dikasih ke Pak Vincent ini, Pak Pendeta, Mbak Natali. Kalau ngamuk sama Pak Pendeta tuh. Aduh, jangan. Bentar. Iya, tapi bener ya Bang Ardi ya. Jadi teman-teman yang lagi nonton, dimanapun kalian berada ya, jangan lupa kalian juga ramaikan channel-channel narasumber ya. Ramaikan channelnya Bang Ardi. Namanya Bang Ardi ya, nama channelnya ya Bang Ardi ya. Betul. Betul sekali. Terus ramaikan juga channel YouTube Natalia Iriani dan channel YouTube saya yang terbaru ini. Kasihan sekali Bang Ardi. Ini baru bikin berapa hari? 3 hari kah? Subscribernya kok belum nambah-nambah, masih 67. Silakan dibuka kameranya, Pengen nangis aku lihatnya. Mau nangis aku lihat subscriberku nih, minimalis sekali nih guys. Ini yang nonton pun cuma 1, ini aku sendiri yang nonton ini. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalian kemana? Kemana kalian? Ini nama YouTube-nya live diskusi nih. Nah, tuh bener nih. Ini yang nonton 1, ini cuma aku yang nonton. Kalian nih apa-apaan ini ya? Hah? Apa ini? Nih ya, channel YouTube-nya live diskusi. Sekarang lagi live. Tuh ada Bang Ardinya, ada narasumbernya ya. Ini juga sama aja nih, channel live diskusi ini punya aku juga ya. Nah, ini kalau Natalia Iriani, ayo kemana kalian 173 subscriber, bantu dong subscribe channel YouTube Natalia Iriani yang terbaru. Namanya live diskusi. Alhamdulillah nambah 1 jadi 2. Ya, makasih. Lanjut. Mbak Natali, satu lagi lupa. Oh ya, Sera ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Assalamualaikum, shalom. Aduh, si Peri. Assalamualaikum kau Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang muslim. Assalamualaikum ya ahlan nar bagi yang non muslim. Mampus. Ya silakan. Terakhir dia kirim video ke Dewa 3, Dewa balas lagi video 4. Barusan aja dia kirim. Setiap hari itu selalu ngirim video-video ke Dewa. Kamu ngomong apa wallahi Dewa? Ya, sebentar. Tapi wallahi Pak Ardi ya, Dewa tidak pernah melihat video apa yang dikirim sama dia. Tapi Dewa selalu kirim video Yesus lagi joget, Yesus ulang tahun, kirim ke dia gitu ya. Dia kirim video 3, Dewa kirim video 4. Dia kirim video 5, Dewa kirim video 6 ke dia. Seperti itu setiap hari pekerjaan dia. Nah, ini untuk Pak Vincent ya, Pak Vincent. Cobalah Pak Vincent ya. Pak Vincent di sini Dewa yakin dengan Pak Vincent cara berdiskusi itu Pak Vincent bisa dibilang itu orang baik gitu kan. Orang baik, sangat disayangkan gitu ya. Orang baik seperti Pak Vincent itu tidak mau yang namanya berpikir. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, menciptakan manusia itu dengan organ tubuh yang semua difungsikan. Kita punya mata difungsikan untuk melihat, kita punya telinga difungsikan untuk mendengar. Tapi kenapa ketika Allah menciptakan Pak Vincent itu akal Pak Vincent itu dimatikan, tidak difungsikan? Cobalah berpikir di situ Pak Vincent ya. Pak Vincent itu, Pak Ardi kan sekarang lagi ada di Yamaha ya, Bang Ardi ya? Bang Ardi lagi ada di Yamaha ya? Betul. Nah ini kalau Pak Vincent ibarat motor dibawa ke Yamaha, ini bautnya udah pada dol ini Bang Ardi. Udah pada dol, udah nggak bisa dibenerin lagi ini. Repot gitu kan. Padahal kebenaran itu sudah diperdengarkan, kebenaran itu
Pak Vincent sudah apa? Sudah tersampaikan gitu kan? Sudah mengakui akan kekeliruan Tuhan itu 3, ternyata Tuhan itu 1. Kenapa masih dipertahankan? Saya biarkanlah saya salah gitu kan? Tidak bisa seperti itu Bang Vincent. Sebelum terlambat semuanya Pak Vincent. Sebelum terlambat, jangan menggunakan nafsu. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi seorang raja. Cobalah di situ berpikir secara cerdas, mana ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Ya, Pak Vincent, dipikir lagi ya sebelum terlambat semuanya Pak Vincent. Tapi menurut Ya. Abang Dadewa ini kira-kira nih, kalau misalkan kita bandingkan antara akal sehat dan perpuluhan, mahal mana? Nah, ini Pak Vincent di sini sudah mementingkan yang namanya dunia ya Pak Vincent ya. Pak Vincent sudah terlena dengan yang namanya dunia. Pak Vincent, bagaimanapun manusia mengejar dunia, tidak akan pernah yang namanya dapat, Pak. Walaupun dia dapat, hasilnya tidak akan pernah yang namanya banyak. Walaupun hasilnya banyak, hasilnya tidak akan pernah memuaskan. Walaupun hasilnya memuaskan, itu sifatnya cuma sementara, sifatnya cuma kontemporer. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, insya Allah sudah pasti dapat, hasilnya banyak, memuaskan, dan yang paling utama, yang paling bagus itu adalah abadi, immortal, eternal, immortality, abadi itu. Coba yang Pak Vincent di situ, ya. Tuhan Pak Vincent dinyatakan 3. Apa bedanya Dewa punya foto ini nih. Punya Tuhan 3. Mendingan Pak Vincent Tuhankan aja ini nih. Dewa punya 3 orang yang hebat ini nih. Nih. Tuh, siapa tuh? Wah, mendingan Tuhankan ini nih. Udah jelas ini. Tuh, ini 3 orang keren nih, ya. Gagah-gagah, ganteng-ganteng nih. Tuh. Siapa ini? Ini Ustadz Alif, Bang Ardi, sama Bang Juma ini. Wih, keren. Itu Pak Vincent ya. Pikir lagi ya. Mantap. Ya, jadi, terima kasih atas saran masukan dari Bang Mahadewa ya. Tapi mungkin saya ini kan punya cara berpikir tersendiri juga Bang. Karena apa Bang? Seperti Bang Abuya sering berbicara tentang perpuluhan dan lain sebagainya. Saya ini Bang masih miskin Bang, bukan orang kaya. Terus masalah perpuluhan saya nggak pernah ngambil perpuluhan gereja. Oh, salah Pak, ambil aja Pak. Salah itu, ambil itu. Misal gini Pak, ada orang 100 per orang 1 juta per bulan ya kan? Mak, itu 100 juta Pak Vincent per bulan itu. Iya, saya nggak ngambil itu Bang. Cuman modal gini saja Kang Ardi, saudara-saudara. Pokoknya Yesus itu tuh. Saya kerja sendiri, saya yang berkorban untuk merintis, membangun gereja. Jadi saya nggak pernah mengambil keuntungan dalam gereja. Ternak babi ya, Pak? Ya. Pak Vincent dari ternak babi hasilnya ya? Saya bikin ternak gereja babi, itu ya? saya juga punya kebun sawit, punya sedikit-sedikit lah. Buset Pak Vincent, pelarangan makan babi sudah jelas, ini malah ternak lagi. Kayak si seger-seger ini, udah makan ternak, sampai tidur sama babi coba. Bayangkan Pak Ardian saya, Abu ya. Pelarangan makan babi, jangankan dia makan babi, tidur sama babi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Kan dapat uang Bang. Bener ini nyata loh ini. Daripada kita ngambil uang gereja, korupsi uang gereja, kan ternak babi kan sendiri penghasilan. Bisa bantu. Aduh, dua-duanya jangan Pak, dua-duanya jangan. Nggak boleh. Ya. Iya. Bapak di sini mementingkan yang namanya dunia Pak. Bapak tidak mementingkan yang namanya akhirat. Dewa pernah mengatakan seperti ini ya Pak ya. Ketika anak kita itu sakit Pak, kita punya kambing, punya anak. Ketika anak kita itu sakit, boleh tidak kita menjual kambing untuk merawat anak kita, Pak? Boleh tidak, Pak? Pak? Boleh. Boleh. Itu tandanya kita mementingkan yang namanya akhirat. Jangan seperti si pengikut ini nih. Kambingnya sakit, bininya digadai sama dia. Ini salah juga nih orangnya. Bagaimana gitu ya, kamu mau luruskan kami sedang kalian 5 kali sehari? Ini nggak perlu lurus. Mustaqim. Nggak perlu lurus. Berarti kalian masih berada di jalan sesat. Iya, nggak apa-apa. Bagaimana kamu mau meluruskan saya sedang kamu masih berada di jalan yang sesat? Baik. Muhammad saya tidak dijamin masuk surga, brother. Mana jaminan? Iya, nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Dia masuk surga. Jadi Iya, Pak Vincent iya, jangan iya, iya. terpengaruh ya. Ya. Mereka saja 5 kali berdoa, Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukilah Jika hidup jalan yang lurus. keagamaanmu tidak Ya, lebih berarti daripada kalian hukum masih berada pemegang di jalan hukum apa? Taurat, Sesat. kamu tidak akan kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika hidup keagamaanmu Ya, tidak baik. lebih, Ya. tidak lebih, Yohanes baik cara 3 ayat ibadahnya 16. ataupun Karena cara begitu apapun besar juga, kasih Allah akan dunia Yahudi ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap mengaruniakan orang bukan yang menyalibkan. percaya kepadanya Kirain tidak binasa menyalibkan. melainkan beroleh Itu jelas hidup di situ yang ya. kekal. Di dalam Yohanes yang dia katakan tadi, itu adalah anak tunggal mengaruniakan dikubur. anaknya tunggal, Ya, bukan kalian saja menyalibkan tidak anaknya yang dijamin tunggal. masuk surga. Bukan Makanya, menyalibkan. Ihdinas Jadi siratal mengaruniakan. mustaqim. 5 kali Bedakan sehari antara mengaruniakan kalian sama berdoa, menyalibkan. tunjukilah kami Kalau jalan misalkan yang dia lurus. mengaruniakan Itu anaknya yang tunggal, itu sudah pasti Kamu yang namanya anaknya dilindungi. Ini jelas ayatnya, bukan menyalibkan Masuk di anaknya jalan yang sesat, tunggal, kemudian- tapi mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sesat yang mengatakan menyalibkan anaknya yang tunggal. Begitu ya. Nah, dia mengatakan katanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Ketika mereka mengatakan Yesus jalan yang lurus, arahnya ke mana? Saya tanya. Punya arah atau tidak? Jelas mereka tidak punya arah kok. Mereka tidak punya tujuan. Mereka punya tujuan ke surga, tetapi mereka tidak punya arah. Lihat Muslim, kami punya arah. Kami punya tujuan. Kemana arah kami? Kemana kiblat kami? Kiblat kami ke Ka'bah. Jelas di situ. Nah, orang Kristen, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Konon kata Yesus adalah jalan yang lurus, arahnya kemana? Arahnya nggak ada. Mereka tidak punya arah. Jangan-jangan nyasar ke tempat janda. Haha, hobi dewa itu, ya Allah. Ya silakan Pak Vincent. Ada si Peri, saya jadi lapar. Abang Da, saya izin makan dulu ya, lanjut. Iya tadi begitu ya Pak ya. Ketika ada Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah akulah jalan, hidup dan kebenaran. Kami mengakui kok itu. Cuma sayangnya jalan menuju ke surga melalui Yesus itu sudah tidak ada. Kita bermain analogi aja Pak. Andaikan Yesus adalah jalan, ada tidak di Indonesia ataupun di luar negeri jalan Yesus? Carikan satu aja Pak alamat ya, jalan Yesus. Tidak akan pernah ketemu Pak. Yang ada yang banyak itu adalah jalan Muhammad, jalan Muhammad Hatta, jalan Muhammad Tamrin. Bahkan alamat rumah saya jalan Muhammad Yusuf. Jelas jalannya jelas itu. Yesus jalan, nggak ada jalan. Coba di Indonesia. Tolong ketik ya di Google ya. Ada nggak jalan Yesus? Ada nggak? Coba cari. Ada nggak? Nggak akan pernah ketemu Pak. Karena jalan menuju ke surga melalui Yesus itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena Yesus hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang dari Bani Israel. Bukan untuk orang Indonesia. Bukan untuk seluruh dunia. Tetapi untuk Bani Israel. Di Solo ada nggak pengerti jalan Yesus? Ada tidak jalan Yesus? Ada lah. Nggak akan pernah ketemu Pak. Yang ada yang banyak itu jalan Muhammad. Jalan Muhammad. Itu sudah pasti. Nah, yang namanya jalan petunjuk jalan itu harus ada GPS-nya Pak. GPS-nya harus tepat. Yesus GPS-nya kemana? Nggak ada. Jangan-jangan GPS-nya kerjasama sama jurang sampai masuk ke jurang. Karena semua. Yesus jalan ke surga. Ya, Muhammad sebentar. Tadi kan Pak Ferry. Kirim video aja udah. Ferry. Sampai sekarang video aja. Kirim video. Ferry, dengerin dulu Ferry. Paulus dikubur. Ferry, kau dengar nggak suaraku? Ferry, kau dengar nggak suaraku? Dengerin dulu. Kita dua diskusi. Ya, sabar. Kau tadi kan bilang gini, naikkan aku host jika Muslim punya nyali kan gitu. Nah, kan udah aku naikkan kan. Oke. Thank you, bro. Berarti aku punya nyali kan? Iya, betul. Oke, thank you. Thank you. Udah. Kenapa? Kan betul kan naikkan Betul. naikkan aku host jika Muslim punya nyali kan udah aku naikkan barusan. Ya udah. Selesai kan tugasku berarti. Lanjut yang lain. Iya, aku nanya satu pertanyaan boleh ya ke Pak Pendeta ini ya? Boleh Karena tadi dong. dari Kristen kan habis nanya kejang-kejang kesurupan, kasihan ya. Kayak dia kan tadi nanya tuh kenapa kok apa sih namanya belum ditunjukin jalan lurus ya, jadi harus minta terus ditunjuki jalan yang lurus. Nah ini saya kan udah mau nanya nih ke Pak Vincent ini, Pak Pendeta, kenapa ya orang Kristen itu kalau berdoa itu kok nggak jauh-jauh dari urusan perut ya?
Bahkan diabadikan di dalam Bible. Ya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apakah itu gimana ya? Satu-satunya ya yang diciptakan, yang punya akal, yang menggunakan akal sehat, menggunakan otak untuk meminta jalan yang lurus itu hanya manusia. Hewan nggak mungkin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, nggak mungkin. Pasti kalau hewan itu minta makan, urusan perut. Nah, tapi ini masalahnya, kenapa ya Pak Pendeta? Di dalam Bible itu malah tercatat urusan perut yang diurusin. Itu yang dilakukan oleh teman-teman Kristen. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan jasmani dan rohani. Diam koran. Tunjuki jalan lurus. Kamu masih bengkok-bengkok. Sampai sekarang kapan kau dapat jalan lurus itu? Goblok. Jalannya ada yang lagi curhat kalau dia botol. Udahlah, anak-anak tolol itu diam ya. Anak-anak tolol itu diam. Karena jalan yang lurus sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Itu jalan yang lurus. Kami ketemu. Tapi kalian itu kenapa ya? Sampai doa itu urusan perut malah tercatat gitu loh. Bahkan dalam setiap minggu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya kalau saya ketemu hewan ya, minta makan wajar, nggak ada pernah hewan minta ayo Mbak minta jalan yang lurus, nggak pernah. Hewan itu pasti dipikirin makan perut, urusan perut. Perutmu nggak makan? Nah inilah bedanya saya dengan hewan. Bedanya saya dengan hewan ya. Orang Islam itu hanya minta ditunjuki jalan yang lurus, minta akhirat, maka kebutuhan dunia pun akan tercukupi. Di saat jalan yang lurus ditunjukkan, kami tidak akan tersesat. Makanan mana yang harus kami makan, kerjaan bagaimana yang harus kami lakukan. Sekarang dijawab, kenapa ya? Kok orang Kristen ini kalau berdoa, berilah kami pada hari makanan yang secukupnya. Aduh, kenapa cuma urusan perut, otak nggak pernah dipikir. Iya, akal nggak mau dipakai, hanya ngukur perut aja, perut. Sama aja kayak kucing meong-meong ngaku cuma minta makan gitu tiap hari. Sama nih kayak babinya yang dipelihara Pak Vincent, cuma tiap hari minta makan. Nggak pernah otaknya dipakai buat mikir jalan yang lurus gimana. Iya. Oke, iya, Sarahman, nangis kan kau? Nangis. Sama dengan babi. Mencet. Ya, di saat akal orang berfungsi, dia menemukan jalan yang lurus, urusan akhirat, urusan dunia pasti akan ditunjukkan supaya bisa lancar. Tapi kenapa? Oten ini malah doanya yang tercatat. Mana? Di mana minta? Mana? Orang Kristen mana dia minta tunjukkan jalan yang lurus? Mana akal dia untuk berfungsi? Mana doa yang tercatat untuk menggunakan akal? Mana? Urusan perut tercatat. Urusan perut, udahlah. Ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang itu minta ampun, bukan menggunakan akal supaya akalnya cerdas, tidak tersesat. Nggak ada ya. Nggak ada. Coba yang saya minta satu dalil. Mana doa tercatat untuk menggunakan akal sehat? Mana? Ada nggak? Ada nggak? Makan apa? Makan rohani? Iya. Makan apa? Makan roh, makan Casper kau. Makan Casper. Jadi kerja kalian itu mengutak. Anda jangan malu-malukan pendeta di sini ada Vincent. Pak Vincent ini pendeta, Sar. Anda jangan malu-maluin pendeta. Inilah pendeta nih. Jemaat-jemaat Anda kayak gini naik-naik. Iya. Naiknya gitu, gitu memang. Namanya juga Bani Gunarion, ya kan? Bani Gunarion ya gini. Kalau memang dia naik cuma gitu. Coba kalau naik tuh au gitu loh. Ini enggak naik. Bana tahu nggak kenapa mereka itu selalu meminta makanan, selalu meminta roti? Tahu nggak alasannya apa? Ya urusan perut lah. Ada lagi alasan lain. Apa? Alasannya itu sesuai di dalam Amsal 6 nomor 26. Bila engkau tidur dengan pelacur, engkau bisa membayar hanya seharga roti. Oh itu. Mantap sekali pemirsa. Perut lagi yang diurusin ya, perut ya. Bersundal demi perut, demi roti. Ya, jadi kan? Membayar pelacur hanya dengan sepotong roti. Sarahman, jadi yang bicara ini pelacur ya? Ini pelacur dari mana? Itu kalau di Bible itu yang pelacur. Istrimu pelacur bukan? Istrimu pesundal bukan? Udah nikah sama pesundal belum? Udah nikah sama pesendal? Udah nikah sama pesendal belum?
Nggak bisa ya? Murah bayarnya cuma sepotong roti. Sepotong roti kakak. Murah banget. Bilang yang ngomong Murah ini banget. pelacur. Ah, malu lah. Murah banget sayang. Kalau mau Coba beli buka. pelacur Pendeta murah sampai banget. kabur, malu. Malu Nah, pendeta ya. lihat jemaatnya sampai kabur. Pendeta sampai kabur. Nih, kau udah kawin sama pelacur kau belum? bilang, ah, nggak boleh lagi tuan. Kau udah kawin sama pesundal belum? Ini muka Amsal umum. 6, buka Banat. Ya, Amsal 6 oke. nomor 26. Iya, Oke. media Cek, ini. cek Masa TSI kau ya, bilang TSI, yang TSI ngomong ini tahun pelacur? 2014. Nggak boleh Tahun gitu. 2014. Oke. Ya ini kan berhubungan dengan makanan, Nggak boleh. dengan Oh roti. iya, ini kan Masa sundal kau ini kan, bilang- sundal Ya. kan dibayar pakai sepotong Pelacur. roti kan? Hah? Iya kan? Temannya berdebat TSI, laki-laki. ya, TSI. Nih. Paralel, Oh, paralel. bayar pakai roti rek. Sarome. Satu lubang rame-rame. Udahlah minta makan, jalurnya bersendal. Istri kau udah jadi pesendal belum? Minta makan, jalur pesendal dibayar roti, ya kan? Kau udah punya istri pesendal belum? Nih loh, kawinilah seorang perempuan sendal. Peranakanlah anak-anak sendal. Sundal. Kamu sundal ya? Loh, aku Oh, bukan tidak istrimu, pantas. istrimu yang harusnya sendal. Wanita muslimah tuh, aduh mulia sekali ya. Mulia Jangankan gimana bersendal, mulianya? jangankan bersendal ya, jangankan bersendal ya. Bersentuhan sama laki-laki aja haram, dosa, nggak boleh. Nah ini apa ini? Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinlah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal. Karena negeri ini bersendal hebat membelakangi Tuhan. Oh, disupport ya, disupport ini Ditakut-takuti guys, didukung ustadznya sekali lagi. nih, didukung Kalau sekali kamu nih, tidak karena bersendal mengizinkan membelakangi suami- Tuhan sampai Tuhannya nyuruh ini kawinin perempuan sendal. Kenapa? Istri kau jelek, nggak laku. Istri kau jelek, petak, bau. Iya. Kau dandanin lah istrimu, Istrimu nggak laku jadi sendal, nggak ada yang mau beli. Bayar pakai roti murah, Karena bayar pakai perempuan roti itu jangan katanya mahal-mahal, boy. kayak Boy, cocok boy, tanaman. istrimu itu kau jual jadi sendal, bayar murah-murah pakai roti, murah banget sayang, murah banget ya. Murah banget, murah banget, au ya. Kenapa? Nggak laku, masih jelek, bau. Kok rawat lah istri kau, muka peta. Bawa lah ke klinik kecantikan, kok filler kah, kok apa kah? Lemak-lemaknya kau buang kah, apa Perempuan jadi itu kayak pipi-pipinya, cocok jangan petak tanaman. mukanya. Mau nanam padi, Apa? mau nanam... Bau? Hah? Istri kau bau, nggak laku jadi pesendal. Woi, parah. Kau rawat lah, banyak sabun sirih berseraak. Punya istri Habislah jangan kita. bawa bau. Hah? Habis kita, habislah kita, habis. Coba minta penjelasan dari si pengikut itu. Setan itu ya. Kenapa ketika kenapa orang Kristen itu ada ayat yang mengatakan kalau kamu bersendal cukup membayar dengan sepotong roti. Silakan. Engkau bisa Kalau- membayar hanya seharga sepotong roti. Oke, kalau diskusi seperti ini sebetulnya bukan mencerdaskan. Kenapa? Loh, Karena ini kan mencerdaskan, ini kan data. Gimana sih? Terus. Ini kan data Gimana ya? ini. Ya? Nangis, baru naik udah nangis, baru naik udah nangis terus, Ya? nangis terus, nangis terus. Coba jelaskan. Saya mau tanggapi dulu ya. Saya mau tanggapi. Saya suka berdiskusi yang baik lah. Iya, ini. Natalia. Bilang kau tidur dengan pelacur, engkau bisa membayar hanya seharga roti. Jelaskan ke kami. Ya, sebentar. Tadi Natalia mengatakan bahwa Itu kami dulu itu berdoa. sebentar, jangan ke sana. Ini aja. Murah banget, Ini aja. kakak, murah banget. Ini aja. Saya mau tanggapi dulu. Ini dulu, ini aja. Ini aja, ini udah depan mata nih, udah depan mata nih. Begini. Dia mengatakan begini, hei orang Kristen Bilang kau itu tidur dengan pelacur, berdoa engkau hanya terus. bisa membayar hanya dengan Ya, harga roti. berdoa Oh, terus. gimana ini? Ah, Gimana ini? Gimana ini? Ini? Bukan diskusi. Saya Kan ini malas tadi, kalau ini diskusi. tadi yang dibahas. Ini tadi Ya yang dibahas. saya suka dengan siapa saja. Ardian Siapa Syah. saja? Ini jawab Ini yang dibahas. Ya. Ini. Saya suka Kenapa? dengan Ardian Syah. Ini. Itu nggak berilmu kamu. Sama dua. aja, Bang Ardi baca ini juga bunyinya sama. Bang Ardi baca ini juga sama bunyinya. Bang Ardi juga sama. Coba. Kalau saya coba Bang sukanya Ardi sama baca. kalau saya sukanya sama istri saya lah. Ngapain saya suka sama dia? Diskusi. Makanya dengarkan baik-baik. Memang ini oten ini. Laki-laki malah suka sama Bang Memangnya Ardi, kita gila ini kau. sedang apa? Memangnya kita sedang Baca ini lagi apa? coba, Jadi Banat. kan kita Baca lagi. gunakan
kan ada di Bible ini. Oke, Baca lagi. ya, oke ya, saya baca saya ya. suka room yang mencerdasan. Amsal Room seperti 26 ini. ya. Diam kau, Bani Hanya Gunardian, diam menghujat kau. ya, itu nggak Bila dapat engkau ilmu. tidur Ya udah gini dengan dulu, gini dulu deh, pelacur. Dinda, gini Ya, dulu gimana, gini, gimana? biar tertib gini. Sekarang saya tawarin berdua ini, yang mau ngomong dulu, Ferry atau Natali, siapa? Siapa dulu? Temanya ini Fer. ya, Pak Ardi ya. Temanya ini ya. Ya, temanya ini dong, temanya ini. Oke, Ferry mau ngomong dulu atau Natali ngomong dulu tema ini, silakan. Siapa? Fer. Oke. Siapa Siapa dulu? mau ngomong? Ya, saya tanya kamu siapa? Kamu dulu Oke, atau Natali. Oh, Natali. Oke, Ferry dengerin dulu ya. Ya. Setelah Dinda Natali selesai, Ferry ngomong ya. Oke? Ya. Oke. Oke. Sip, mantap. Lanjut. Oke. Bila engkau tidur dengan pelacur, engkau bisa membayar hanya seharga roti. Tetapi bila engkau berzina dengan istri orang, harganya dibayar nyawa. Dibayar roti itu. Dibayar roti itu. Kalau kau mau main sama pesendal, kau main, kau bayar hanya dengan harga roti. Silakan. Saya mau tanya dulu, ini Silakan ayat ditanggapi terdapat di mana? dulu. Ini Ditanggapi. Oke. Ini ya, saya mau tanya dulu, ayat ini terdapat di mana supaya saya baca di juga. mana? Oh ya, nyari sendiri lah, enak aja. Nggak mau, nggak mau sih tahu. Ini bukan diskusi nih. Di Bible-mu, di Bible-mu. Diskusi ini. Saya Nggak tanya mau. ayatnya di mana? Nggak mau, cari aja sendiri. Nggak mau ya, Ardian, Syah. Lihat kan? Nggak Ini mau. yang berilmu. Ini yang berilmu. Oh, berilmu lah. Ini buktinya bisa nampilin data. Kau Ini nggak yang punya ilmu, berilmu. makanya kau nggak tahu ini ada di mana. yang berilmu. Coba saya tanya, ini berilmu. ayatnya terdapat di mana? Ya di Bible Kamu kau lah. berilmu tunjukkan. Ya di Bible kau lah. Ya, Di Ardian, Al-Quran nggak ada kayak gini. terbukti kan? Terbukti anak buahmu itu tidak berilmu. Loh. Makanya dia Kalau itu kau masuk berilmu, Islam. kau harusnya lebih tahu ini. Makanya dia masuk Islam. Berarti Kok dia lari? jelas tidak bisa jawab. Kena repot. Lari. Dinda Natali kena repot. Naik lagi Dia, Dinda. dia lagi memikirkan jawabannya terdapat dulu di itu. mana nggak bisa tunjukkan. Jadi sesuai di dalam Amsal Mana 6. Ya udah saya Dewa, tunjukkan. Dewa, Di kamu dalam mungkin Amsal tahu. 6 Dewa. nomor 26. Iya iya, Amsal 6 nomor 26. Amsal Nah, itu udah Cek di ditunjukin. TSI. Saya cek dulu. Cek di TSI Amsal 6, paralel ayat 26. paralel tahun 2014. Amsal 6 Ya. ayat 26. Amsal 6. Ini zaman internet, Bro, bukan zaman jahiliyah Arab yang mudah dikebuli. Amsal 6 ayat 26. Ini juga bukan zaman Yunani, Bro, bukan zaman Yunani yang penyembah manusia. Ya, silakan. Amsal 6 ayat 26. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi isi orang lain memburu nyawa yang berharga. Mana ini? Ya, Baik. karena bagi Tes seorang TSI ya. sundal sepotong roti yang penting, tetapi isi orang yang lain memburu nyawa yang berharga. Baik, sebentar Mana? saya buka Mana ini ya. dibayar? Sebentar. Mana? Sebentar. Ya, Dian ngomongnya Ferry dengerin Baik. gantian. Nah, itu. Ini di dalam TSI tahun 2024 karena terjadi yang namanya perubahan signifikan. Bila engkau tidur dengan pelacur, engkau bisa membayar hanya seharga roti. Roti itu harganya 12 ribuan ya. 12 ribuan, ada yang 3.000. Silakan. Oke. Di sini tidak seperti itu. Ya, ayat berarti 26. ini salah. Karena 2014 salah. bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi isi orang lain memburu nyawa yang berharga. Baik, artinya mana dibayar? Persundal itu tidak ketika yang namanya ayatnya saya baca ya, saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi Karena bagi wabarakatuh. seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi isi orang lain memburu nyawa yang berharga. Mana Nah, itu? baik. Ini tidak Berarti ada. Bro. kesimpulan Jangan kesimpulan marah-marah. dari itu jelas ketika ada orang Kristen itu melacur. Jadi si pesundal itu tidak perlu yang namanya uang, tetapi mereka lebih mementingkan yang namanya roti. Jadi Iya. jangan berikan kami uang, tetapi berikanlah kami roti. Urusan Sementara di politik tahun berarti ya? 2014, betul. Itu kesimpulanmu. Oke, Yang namanya sekarang diskusi saya ya. itu kan harus ada kesimpulan. Oke. Sebentar, ini belum beres, Oke. belum beres. Oke. Ini bagaimana Sekarang tahun saya. 2014? Sebentar, Oke. belum beres ini, belum Oke. beres. Oh ya. Di tahun 2014 di TSI itu dibayar dengan pelacur, apakah itu salah atau benar?
ayat itu? Dibayar dengan roti, dibayar dengan roti. Itu Dibayar dengan tidak roti. sesuai dengan Alkitab saya. Jadi saya, Baik. saya tidak akui itu. Berarti karena salah. tidak sesuai dengan Berarti salah. Alkitab saya. Alkitab Berarti saya salah ini ya? dikatakan karena bagi orang Sunda sepotong roti lah yang penting, tetapi isi orang Ya, lain. berarti ayat ini salah. Ayat ini salah. Ini tidak dibayar. Ini tidak dibayar dengan sepotong roti. Ya, Alkitab saya. Ya, berarti ini ayat tidak- ini salah. Ya, Sebentar, ya, ayat ini salah. ya, itu 2014. salah. Ya itu Berarti salah. ayat ini salah. Baik, Karena coba Alkitab- cek original teks, Itu cek original salah. teksnya, terjemahan Itu Yunani. salah. Ya, coba Terjemahan tunjukkan. Yunaninya seperti apa coba? Terjemahan Yunaninya. Ajarkan Jadi itu kepada kami. salah. Oke, sekarang Iya. pertanyaan saya dulu. Sebentar dulu, belum Jangan. beres, belum. Oh, Coba tunjukkan kepada kami terjemahan Yunaninya seperti apa? Terjemahan Yunaninya. Coba tunjukkan. Yang tepat itu seperti apa? Ajarkan kepada kami karena Kristen tidak punya teks original. saya tidak Dia adanya ada adalah kitab Ibrani Yunani. berarti itu hasil Terjemahan saya revisi. Indonesia. Berarti hasil revisi itu ya. Hasil revisi. Siapa yang bilang hasil revisi? Tunjukkan Anda. Kemudian Anda baca. Anda baca Ya ini sendiri. kami tunjukkan. Ini kan terjadi yang namanya perubahan. Perubahan dari tahun ke tahun. Dari mulai tahun berapa sampai ke tahun berapa terjadi yang namanya perubahan secara signifikan. Berarti ayat tahun 2014 di dalam TSI ini salah itu ya. Salah. Saya buka bahasa Inggris saya ya. King James Oh, Version. Yesus itu diutus bukan di Manchester. Yesus diutus bukan di Manchester, bukan di Inggris. Hah? Kenapa? Bukan di Inggris. Yesus Kenapa? diutus Memangnya kenapa? itu di Ya, saya merujuk kepada ahli, bukan kepada Mahadewa yang tidak tahu hanya cuma tahu bahasa Arab. Kamu Nggak hanya tahu apa-apa, nggak apa-apa. Bahasa Inggris juga Bisa sama. bahasa Pakai Inggris. roti, Iya, iya. woi. Coba Inggris juga bahasa sama, Inggris. pakai roti. Iya, iya. Baik, Cuma baik. bedanya Saya roti gunakan bahasa Inggris. internasional. Saya menggunakan Bahasa internasional, ya. Yesus Oke? diutus kepada orang Yahudi, dia berbahasa Aramaik, dia percaya sama karena Yesus tidak pernah diutus di Manchester United, tidak pernah. Ya, kalau mau fair kita gunakan dalam Abraham terjemahan alaihissalam tidak Yunani ya. pernah menyuruh kita bersolat pakai bahasa Arab. Allah Abraham, Paulus- Ishak dan Yakub Allah Paulus tidak pernah menyuruh, manusia itu bersolat. Ada Kok jadi ke situ? Kok jadi Aduh, kemana-mana kemana-mana ini orang nggak bisa Kok jadi diskusi. kemana-mana? Kenapa? Nah, makanya kenapa Enggak, dia kalau ente menggunakan nggak bisa diskusi istilah ya sudah Inggris nggak apa-apa. apalah, Manchester. Kita gantikan dengan yang lain. Kan Sekarang kita pertanyaan benar di saya. sini. Sekarang tunjukkan kepada kami teks dari terjemahan Yunaninya. Karena Kristen itu tidak punya teks original. Dia punyanya itu terjemahan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik. Ucapan Yesus dalam bahasa Aramaik diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi Kristen tidak punya yang namanya teks original. Jangankan kitab sucinya diterjemahkan, sampai-sampai wajah Tuhan mereka saja diterjemahkan di mana-mana. Mereka umat terjemahan. Silakan tunjukkan kepada kami teks terjemahan Yunaninya seperti apa. Kok dilarikan ke bahasa Inggris gitu? Ya silakan lanjut, Bu Nanat. Mantap ya. Jadi kebukti ya, kenapa ya? Kok kami ini orang Islam ini minta tunjuki jalan yang lurus? Karena memang kami ini umat berakal. Akal, otak yang dipakai ya kan. Begitu akalnya jalan, urusan akhirat, urusan dunia ya udah lancar semua, nggak tersesat. Bahayanya itu ya yang urusan perut tadi terbukti. Bahkan mau bersendal aja juga dibayarnya pakai roti, ngeri, au. Sebentar. Ini teman-teman tolong di-follow dong, di-follow saudara-saudaraku, di-follow biar bisa on cam. Di-follow. Ini masih kurang 100 kayaknya nih. Follow ya, follow. Ini siapa ini Dianto ini? Silahkan Iwan Pilah ya, bantu follow-follow. Ini akun Mbak Natali kena tombak terus Mbak Natali, heran Iya, pula habis. saya. Kenapa? Iya. Sampai Bang selesai Abu ya, pesta ulang gimana tahun sih? utuhannya Oten itu baru bisa live itu yang satunya tadi tuh. Udah 1,1 Tiga tapi akun kok habis. masih 300 doang. Iya, silakan Iwan Pilah di follow-follow ya, akun yang ada di atas Iya, narasumber kasihan semuanya kita-kita Iwan ini. Pilah ya, bantu di follow-follow biar Terima kasih banyak. bisa Ini mengikuti. siapa Adain noise? kuis minggu depan. Minggu Noise depan musik Abu siapa ya. noise musik ini noise musik? Oh sorry kayak kecilin. Cuma mau nyapa Natal. Mbak Natali, saya lagi di pinggir jalan agak berisik. Ini yang baru naik, kalau Muslim di bawah dulu ya Pak, silakan. Ini Muslim apa Kristen? Bang Dianto, silakan. Pak Dianto. Sebentar Bunda Mila tadi belum selesai ini narasi. Saya sapa Pak Dianto dulu bentar ya Bunda ya. Pak Dianto. Pak Dianto, aduh, gak mau jawab. Turunin loh. Turunin ya. Iyalah, masa enggak. Hanzo, ini Hanzo yang dulu ini gak?
Hanzo Word. Shalom. Oh, Hanzo. Shalom. Yo. Belum ke salon, belum waktunya. Hanzo. Kristen ya? Kristen. Kok nanya? Ya udah, kalau nggak mau ditanya turun. Mau ditanya nggak? Udah dibilang shalom, nanya lagi. Ya udah, kalau nggak mau jawab ya udah turun. Nah, kapan? Tanya agama aja malu, makanya ya punya agama itu jangan malu-malu. Kristen bukan agama katanya ya. Pantesan dia nggak bisa jawab. Kalian malu kan? Ngaku Kristen malu kan? Malu. Gimana bisa diskusi? Ngaku dirinya Kristen aja malu. Parah kalian, parah. Nangis kan di bawah. Lanjut Bunda Mila, tadi narasinya belum selesai. Silakan Mila. Saya bilang cuma mau nyapa Natali yang cantik jelita. Masya Allah, au. Tapi kalau promosi akun, aku dipromosi juga. Suaranya kecil Bun. Ujung-ujung nggak enak. Kenapa Bun? Aku bilang kalau lagi promosi akun, punya aku juga dipromosi. Ujung-ujungnya nggak enak. Oh iya. Ini ya saudara-saudaraku ya, kita follow juga nih Bunda Mila nih, jauh-jauh ini Bunda Mila ini. Ayo di follow. Biar kita bikin kuisnya enak gitu loh kan gitu. Mantap. Minggu depan ya Abu ya, minggu depan ya kuisnya ya. Gantian Masya Allah. sama ini sama siapa? Bang Faruk mungkin minggu besok ini kali. Jumat Barokah. Katanya udah bisa on cam. Emang udah bisa ya? Emang udah 1000 kayaknya? Udah bisa, cuma maksudnya kalau banyak penonton kan makin seru di bawah. Kalau Oh iya, ternyata udah bisa. Masya Allah, makasih yang sudah ikut membantu, mensupport ya. Alhamdulillah. Ntar kita cari Oten. Kita cari Oten guys. Cari Oten. Ayo teman-teman di follow Bunda Mila juga ya. Terima kasih. Aduh. Ini manusia ini naik lagi dia, sampah ini. Aduh. Bang Dewa mau maju? Kenapa Maju Bang kamu Dewa. takut ditanya sih? Kamu selalu Bukan, bilang yang tadi belum beres soalnya, yang tadi. Berarti TSI Daripada tahun Muhammad 2014 itu salah. Kenapa bawa-bawa Nabi Muhammad? Nggak usah bawa-bawa Nabi Muhammad, ya. Ente coba jelekin Nabi Muhammad depan gua kalau berani. Punya nyali nggak sih orang seperti ente? Jangan bicara inilah, jangan menghujat Nabi Muhammad ya. Ya, nggak boleh seperti itu. Ente tidak mengimani, tapi tidak perlu yang namanya menghujat. Kalau mau diskusi aja yang jujur. Tadi kan saya cuma bertanya, apakah TSI tahun 2014 itu salah? Kalau salah, akui itu kesalah. Kenapa pada tahun 2014 sempat dipakai sama LAI? Nah, membawa ke dalam bahasa Inggris, sementara Yesus itu diutus untuk orang-orang Yahudi. Tidak pernah yang namanya Yesus diutus di Muhammad ente. Coba ente kalau punya nyali ente open cam coba. Nggak usah bawa-bawa Nabi Muhammad ya. Coba naikin lagi. Kita pengen tahu open cam coba. Dia punya keberanian nggak open cam? Kita sama-sama open cam di sini. Diskusi nggak bisa, ujung-ujungnya menghujat. Ente ajaran kasih, gimana ajaran kasih itu? Kita tanya baik-baik, ya kan? Dewa pernah mengatakan seperti ini ya. Kalau ada manusia itu, anjing, tahu anjing? Dibaikin, dia akan jadi baik. Tapi ada manusia, kita baikin, malah berubah jadi anjing. Janganlah seperti itu, ya. Jangan. Kalau ente ngomong depan gua nggak tahu ini ya. Ya silakan Banat, lanjut. Ih, belum ada coten. Oh, ini bentar. Miss Wanto. Miss Wanto. Miss Wanto, nggak mau ngomong.
Ngomong-ngomong. Cari lagi. Ini yang tadi lagi nih Bang Dewa, mau dilanjut apa enggak? Ini tadi dia udah balik naik turun. Bentar, ACC nih coba, ACC. Lencir koneng. Islam apa Kristen? Lencir koneng. Islam. Oh iya, dia mau disampaikan Bang sebelum gantian sama teman-teman Kristen. Oke, terima kasih Bang. Di bawah Bang. Tiga Bang Dalbo nih. Bang Dalbo.